Sebilah pedang dingin menempel di leher Arya. Duduk di atas ranjang, Arya menatap pria di hadapannya yang menggenggam pedang panjang dan mengarahkannya ke arahnya. Dia berkata dengan dingin, "Apakah kau tidak mendengar apa yang kukatakan?" Arya memandang pemandangan di hadapannya dengan kebingungan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Pisau itu menembus kulitnya, dan darah mengalir di lehernya. Fenrir mengacungkan pedang ke arahnya dan menuntut, "Aku bertanya padamu, sebenarnya siapakah kau?" Arya mencengkeram spray di bawahnya. Dia tidak bisa mengeluarkan suara. Pisau dingin itu menekan leher dan bahunya, darah mengalir dari luka tersebut. Menatap pria di hadapannya, tubuhnya menolak untuk bergerak. Fenrir menatap Arya dan bertanya lagi, "Tidak bisakah kau mendengarku, Arya?" Mengapa pria di depannya memegang pedang? Siapakah dia? Apa yang telah dia lakukan? Arya merasa benar-benar tersesat. Siapa? Siapakah dia? Arya membuka matanya. Penglihatannya perlahan kabur dan pria di hadapannya serta pedang itu menjadi tidak nyata. Tangisan bayi menggema di seluruh ruangan. Arya melihat sekeliling. Di manakah tempat ini? Dua pelayan berdiri di samping buayan, memperhatikan kedua bayi di dalamnya. Tangisan itu tak berhenti. Jeritan melengking, memecah kesunyian koridor. Wanita Martia itu menutupi wajahnya dan berteriak, "Tidak!" Kedua pelayan itu berdiri di dekatnya. Benar-benar bingung. Markis Bertrand mendorong pintu hingga terbuka dan bergegas masuk, sambil bertanya dengan lantang apa yang terjadi. "Apakah bayi-bayi itu lahir dengan selamat?" Seorang pelayan tergagap menjawab, "Ya, tapi..." Markis Bertrand berjalan menuju buayan, nada suaranya melembut. "Jadi begitu. Anak itu harus menggemaskan." Dia melihat ke dalam buayan itu. Lalu dia terdiam kaku. Salah satu bayi di dalam buayan itu, berambut hitam dan tidur dengan mata tertutup. Rambut hitam. Pertanda buruk. Menakutkan. Dia menoleh ke pelayan, dan memerintahkan singkirkan anak ini sekarang juga. Markis Bertrand menghentikan pelayan itu tepat saat dia hendak pergi. "Tunggu." Dia menatap bayi berambut hitam di pelukannya, tatapannya berubah dingin. Jika dia tetap akan disingkirkan, maka, sebelum itu, tapi sebaiknya kita manfaatkan setiap tetes nilai yang ada darinya. Pembantu yang menggendong bayi itu merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Nilai. Dia membicarakan apa? Bukankah ini anak mereka sendiri? Bayi di dalam buayan itu tetap tertidur, sama sekali tidak menyadari nasib yang menantinya. Sinar matahari pagi menyinari ambang jendela dan kicauan burung terdengar jernih dan merdu. Arya duduk di dekat jendela, memandang keluar, tenggelam dalam pikirannya. Seember air kotor disiramkan ke kepalanya. Arya berlutut di lantai, mengangkat satu tangan untuk melindungi dirinya. Dua pelayan berdiri di sana sambil memegang ember kayu kosong. "Astaga, kamu sekarang penuh dengan sampah." Salah satu dari mereka mencibir, "Kau bau. Ini sangat cocok dengan rambut hitammu." Arya menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa, membiarkan air kotor menetes dari rambutnya. Dari ujung koridor yang lain terdengar teriakan riang. "Ayah!" Alice kecil berlarian, melewati bunga-bunga, sambil membawa kotak hadiah yang sangat indah. Markis Bertrand tersenyum dan menjawab, "Ya, putriku tersayang." Marcianus mengikuti di belakang, memperingatkan, "Alice, jangan lari terlalu cepat. Ini berbahaya." Sambil memeluk kotak hadiah itu, Alice berkata, "Aku baik-baik saja." "Jangan khawatir, Bu." Alice dengan gembira berjalan maju bergandengan tangan dengan Markis Bertrand dan Marchioness. "Terima kasih telah memberiku hadiah ulang tahun yang begitu indah." Arya berlutut di tempat teduh di kejauhan, mengamati keluarga bahagia itu, wajahnya belepotan kotoran dan matanya dipenuhi kesedihan. Dia menundukkan kepala dan menatap lantai. Mengapa terjadi diskriminasi yang terang-terangan ini? Mungkinkah itu hanya karena rambutnya yang hitam? Kemudian terdengar suara tamparan keras, dan kepala Arya terbentur ke samping, rambutnya berantakan. Markis Bertrand menunjuk ke arah Arya dan meraung, "Kau sampah tak berguna." "Mengapa Alice terluka?" Sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dia berteriak dengan marah, "Yang seharusnya terluka adalah kau, bukan dia." Sebuah tamparan keras lainnya menghantam wajah Arya, membuatnya terjatuh ke samping. Alice berdiri agak jauh, memandang gadis yang terbaring di tanah dan tertawa mengejek. "Kamu benar-benar sampah." Rasa dingin menjalari tubuh Arya. Sungguh kejam. Apakah anak ini telah menderita pelecehan seperti itu selama ini? Suasana berubah lagi, dan Arya mendapati dirinya berdiri di tengah ruang resepsi yang mewah.
Melihat keluarga di hadapannya, Arya bertanya dengan tak percaya. Anda ingin saya pergi ke istana kekaisaran menggantikan Lady Alice? Alice meletakkan amplop di tangannya dan menjawab dengan santai, benar. Keluarga kerajaan mengirim utusan untuk membawaku ke sana, untuk dinobatkan sebagai ratu. Dia mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya dengan anggun. Anda seharusnya bersyukur. Berkat aku, kamu akan bisa menjalani kehidupan mewah di istana, Arya. Markis Bertrand tersenyum puas. Dengan cara ini, keluarga Bertrand kita juga akan aman. Arya terus mengulang-ulang nama-nama itu dalam pikirannya. Udara. Keluarga Bertrand. Nama-nama itu terasa anehnya familiar. Aku merasa pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Lalu dia tersentak bangun. Itu saja. Sekarang aku ingat. Semua nama ini berasal dari novel. Berjudul Emerald Embraced by the Hands of Fate. Wanita Martia itu mengangkat cangkir tehnya. Jika kamu akan menjadi pengganti Alice, maka manfaatkanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Arya berdiri di sana, tertegun. Ya, itu dia. Meskipun sulit dipercaya, ini benar-benar dunia di dalam novel tersebut. Dengan ragu-ragu, dia berkata, tetapi warna rambut dan mata saya sama sekali berbeda dengan Lady Alice. Markis Bertrand mengeluarkan sebuah kotak perhiasan berwarna ungu yang sangat indah. Kenakan ini, lalu lihat ke cermin. Di dalam kotak itu, terdapat sebuah cincin perak. Arya melihatnya, dan mengerti. Dia mengambilnya, dan di bawah pengawasan keluarga Bertrand perlahan berjalan ke cermin di sampingnya. Arya menyematkan cincin itu ke jarinya. Rambutnya yang panjang dan hitam pekat mulai memudar dari akarnya, warnanya menyebar dengan cepat hingga, dalam sekejap, berubah menjadi emas yang mempesona. Arya menatap pemandangan itu dengan kaget. Dia mengangkat sehelai rambut dan menatapnya dengan tak percaya. Ini emas. Markis Bertrand tampak senang dengan hasilnya dan berkata dengan bangga, saya memesan ini secara khusus dari seorang pengrajin terampil. Arya menatap cincin di jarinya, sementara rambutnya perlahan kembali ke warna aslinya. Warnanya sudah kembali seperti semula. Dengan nada tegas, Markis Bertrand memerintahkan, kau harus memakainya setiap saat. Dengarkan dengan saksama. Tidak seorang pun boleh mengetahui bahwa Anda adalah pemain pengganti. Sambil menundukkan kepala, Arya menjawab, aku mengerti. Markis Bertrand melanjutkan uraiannya mengenai rencana tersebut. Adegan itu hancur dan terbentuk kembali. Fenner bertanya dengan dingin, apakah kau tidak berniat menjawab? Arya tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, tersentak dari lamunannya dan menatap pria yang tepat di depannya. Dia menatap pedang yang ditekan ke tenggorokannya. Meskipun dia masih belum memahami semuanya, sepertinya dia telah menjadi Arya dari novel Emerald Embraced by the Hands of Fate. Arya menatap pedang di hadapannya. Dari semua waktu, kenapa harus sekarang? Harus adegan pembuka yang persis seperti ini. Dari novel tersebut. Dalam bagian yang mengejutkan itu, pada malam pernikahannya, Arya terungkap sebagai pengganti dan dieksekusi di tempat. Darah menodai lantai dengan warna merah. Dan juga menodai novel yang mencatat nasib tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Di tengah cipratan darah pikirnya, aku harus mengatakan sesuatu atau aku akan mati sekarang juga? Fenner mempererat cengkeramannya pada gagang pedang. Jika kau terus berdiam diri, aku akan menganggapmu sebagai pengkhianat dan mengeksekusimu. Arya menatap pisau di hadapannya, menahan napas karena ketakutan. Melihat bahwa dia masih tetap diam, Fenner mengangkat pedangnya. Dalam hal itu, bilah tersebut turun dengan suara siulan tajam di udara. Di ambang kematian, Arya berteriak, tolong tunggu. Pisau itu berhenti hanya beberapa milimeter dari lehernya. Sentuhan dingin logam itu membuat tubuhnya merinding. Dengan suara bergetar, Arya berkata, saya Arya Bertrand. Fenner menatap gadis di hadapannya saat rambut pirang keemasannya yang dulu cemerlang dengan cepat memudar, hitam seperti tinta menyebar dari akarnya. Geshan mencondongkan tubuh ke wajahnya menatap matanya langsung. Arya berkata, saya datang ke sini untuk menikahi yang mulia, sebagai pengganti saudara kembar saya. Fenner menatapnya dalam diam. Arya terjatuh ke lantai. Pedang itu masih mengarah padanya. Dia memejamkan mata dan menunggu takdir apapun yang akan datang selanjutnya. Fenner menyarungkan pedangnya. Jadi begitu. Fenner mengulurkan tangan, menjambak rambutnya, dan menariknya ke arahnya. Terpaksa menatap matanya, Arya mengeluarkan desahan pendek. Fenner melepaskan rambutnya, dan helai-helai rambut itu meluncur melalui jari-jarinya. Arya duduk di tempat tidur dan memperhatikannya berjalan menuju pintu. Fenner berhenti dan berkata, besok pagi, saya akan mengirim seseorang untuk mengobati lukamu. Fenner sampai di pintu.
Kita akan bicara lagi besok. Dia berjalan keluar, dan pintu tertutup di depan Arya. Sendirian di ranjang besar itu, dia menatap pintu yang tertutup. Arya terjatuh kembali ke tempat tidur. Untunglah, dia mengangkat tangan untuk menyentuh luka di lehernya. Itu menyakitkan. Dia menatap langit-langit. Setidaknya untuk saat ini, dia sudah aman, kan? Lalu dia menoleh ke arah jendela dan malam yang gelap gulita di luar. Jika ini adalah mimpi, dia berharap ketika bangun besok pagi, dia sudah kembali ke kenyataan. Sinar matahari pagi menyinari bangunan megah itu. Arya membuka matanya dan mengerang. Berbaring di tempat tidur, Arya menyadari bahwa itu bukanlah mimpi. Tanpa alas kaki, dia melangkah ke lantai, berjalan ke meja rias, dan mengambil cermin. Gadis di cermin itu memiliki rambut hitam panjang dan mata ungu. Di lehernya masih terdapat luka yang ditinggalkan oleh pedang kemarin. Sambil menatap bayangannya di cermin, Arya bergumam, aku benar-benar telah menjadi Arya. Dia duduk di sofa dan memandang kotak perhiasan di atas meja. Bendera itu memuat lambang kerajaan Blanchard, persis seperti yang dijelaskan dalam novel. Arya pun termenung. Mengapa dia masuk ke dunia novel? Apakah dia benar-benar sudah meninggal? Dia tidak tahu. Dia tidak ingat apa yang terjadi sebelum dia datang ke sini. Namun dalam ingatan yang terfragmentasi itu, Arya telah dilecehkan, dimanfaatkan, dan pada akhirnya meninggal dengan hati yang hancur. Dia menundukkan kepala dan melihat tangannya. Sejak aku menjadi Arya, aku sama sekali tidak akan membiarkan tragedi itu terjadi lagi. Jika keadaan terus seperti ini, dia mungkin akan terbunuh. Dan Arya versi aslinya terlalu menyedihkan. Karena aku sudah menjalani hidup lebih lama daripada di novel, maka aku akan membuktikan bahwa aku masih berharga untuk tetap hidup. Terdengar ketukan di pintu. Dari luar, Lisa bertanya, Yang Mulia, apakah Anda sudah bangun? Arya menatap ke cermin. Rambutnya kembali berwarna keemasan. Lisa mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Selamat pagi. Saya Lisa, pelayan yang ditugaskan untuk melayani Yang Mulia. Aku akan melayanimu dengan sepenuh hatiku. Arya menatap Lisa dan berkata, Lisa, aku juga berharap bisa bekerja sama denganmu. Lisa sedikit membungkuk. Maafkan saya, karena mengatakan demikian, Yang Mulia. Tapi kau tidak perlu bersikap terlalu sopan padaku. Selamat tinggal, pelayan. Dipahami? Sambil memandang dirinya di cermin, dia berpikir, ini terasa asing, tapi aku harus berhati-hati. Aku tidak boleh menimbulkan kecurigaan. Sambil Lisa menata obat dan perban di atas nampan, dia berkata, tanpa menunda lebih lama lagi, saya akan mengobati luka Anda dan membantu Anda bersiap-siap. Setelah sarapan, saya akan mengantar Anda ke kantor Yang Mulia Fenner. Selamat tinggal, pelayan. Dengan suara rendah, dia menjawab. Baiklah. Sambil memandang dirinya di cermin, dia berpikir. Benar sekali. Dia bilang dia akan mendengarkan penjelasan saya hari ini. Arya mencengkeram roknya. Aku harus menenangkan diri. Untuk Arya dan untuk diriku sendiri. Untuk bertahan hidup, Arya berganti pakaian mengenakan gaun ungu yang megah. Berdiri di depan cermin, tatapannya menjadi teguh. Lisa menemaninya menyusuri koridor yang lebar itu. Berjalan diam-diam di belakang Lisa, Arya teringat kembali bayangan pedang yang ditekan ke tenggorokannya malam sebelumnya. Aku sangat takut. Hanya membayangkan menghadapi pedang itu lagi. Namun jika aku berhenti di sini, aku tidak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan. Arya mencengkeram roknya lebih erat. Matanya mengeras penuh tekad. Lisa berhenti di depan sebuah pintu yang menjulang tinggi dan memberi isyarat ke samping. Silakan lewat sini. Arya menatap pintu yang tertutup rapat dan menarik napas dalam-dalam. Lisa mengetuk dan berkata, Yang Mulia, saya membawa Yang Mulia Putri Permaisuri. Sebuah suara pelan terdengar dari dalam. Suruh dia masuk. Pintu-pintu berat itu perlahan terbuka. Arya melangkah masuk ke kantor dan melihat Fenris duduk di belakang mejanya. Sambil memandanginya, dia berkata, kau sudah datang, Arya. Bertrand? Arya berhenti dan menatapnya dengan tenang. Sambil bersandar di kursinya, Fenris menatapnya dengan tatapan tajam dan berkata, ceritakan semua yang kau ketahui. Sambil menyandarkan pipinya pada satu tangan, dia menambahkan semuanya. Melihatnya, Arya merasakan tekanan yang sangat besar. Jika dia benar-benar mengatakan semuanya dengan jujur kepadanya, apakah dia masih akan membiarkannya hidup? Tidak ada jaminan sama sekali untuk itu. Agak tidak sabar, Fenris bertanya, berapa lama lagi kau akan membuatku menunggu? Sambil menatap Arya, dia melanjutkan, bicaralah. Dalam waktu 3 detik. 3, 2. Terkejut, Arya langsung berseru.
Ya, Yang Mulia. Arya menundukkan kepalanya, berusaha menenangkan kepanikan di hatinya. Saya harus belajar sendiri. Saat ini, saya adalah Arya. Kebohongan dan alasan mungkin tidak akan mempan padanya. Meskipun aku sama sekali tidak ingin mengingat kenangan tentang Arya. Arya menarik napas dalam-diam. Aku akan menceritakan semua yang aku tahu padamu. Fenris duduk dengan anggun di sofa, memancarkan aura yang tak memungkinkan adanya keberatan. Dia menunggu dalam diam. Arya memulai, sambil duduk di sofa. Saya lahir di rumah Markis Bertrand, sebagai salah satu dari anak kembar perempuan. Namun, tidak seorang pun senang dengan kelahiran saya. Tidak ada yang merayakannya. Arya muda menggosok dinding koridor yang remang-remang dengan kain di tangan. Mengenakan pakaian pelayan yang lusuh, dia bekerja dengan canggung, mundur ke dinding karena takut. Sebuah pintu di ujung koridor terbuka. Wanita Martia itu keluar dan tertawa mengejek. Hah, cepatlah bekerja. Kemudian, setelah melihat sosok itu, dengan jelas di aula, dia menjerit, "Mengapa kau di sini?" Marcianus bergegas maju dan mendorong Arya hingga jatuh ke tanah. Jangan perlihatkan rambut hitammu yang menjijikan itu kepada dunia. Markis Bertrand mengayunkan tongkat berat dan memukul Arya muda dengan keras, sambil meraung marah. Berapa kali lagi harus kukatakan padamu? Berbaring meringkuk di lantai yang dingin, Arya menahan pukulan demi pukulan. Dia menjerit kesakitan dan hanya bisa terbaring tak berdaya di sana. Alice berdiri tidak jauh dari situ, memegang sepasang gunting tajam. Sambil memandang Arya yang tergeletak di tanah, dia berkata, "Adikku yang malang, kenapa kita tidak memotong rambutmu saja?" Alice menambahkan, "Mungkin jika kita memotongnya, rambut pirang akan tumbuh." Alice mencengkeram rambut panjang Arya dan mulai memotongnya. Untaian hitam berjatuhan dalam gumpalan. Sambil mengejeknya, Alice berkata, "Rambut hitam terlalu kotor." Sambil tertawa terbahak-bahak, "Sungguh menyenangkan. Bukankah ini sangat cocok untukmu?" Arya menundukkan kepalanya, rambut pendeknya, yang berantakan menutupi ekspresinya. Dia menanggung semuanya dalam diam. Arya menggosok pakaian dengan keras di baskom kayu. Dia berhenti, mengambil air dingin, dan memercikannya ke wajahnya, mencoba menjernihkan pikirannya. Sambil membawa keranjang cucian yang berat, dia berjalan ke halaman belakang, tempat beberapa pelayan sedang menjemur spray. Arya tersandung di antara spray putih. Dua pelayan berdiri di dekatnya, mengawasinya sambil tertawa jahat. Kaki Arya tergelincir, dan dia terjatuh ke depan. Keranjang di tangannya berguling ke tanah, dan pakaian yang baru dicuci berserakan di lumpur. Seorang pelayan menutup mulutnya dan tertawa. Astaga, mengerikan sekali. Kita harus mencucinya semuanya lagi. Berlutut di lumpur, Arya dikelilingi oleh tawa melengking para pelayan. Sejak saya masih sangat kecil, saya mengalami pelecehan tanpa henti. Aku menutup hatiku, dan hidup seperti boneka. Betapapun aku menangis, betapapun aku membenci segalanya, betapapun aku memohon, agar mereka berhenti, tidak ada yang berubah. Wanita Martia itu menatap surat di tangannya, dan terkejut. Apakah Alice akan menjadi kandidat ratu? Marquis Bertrand memegang surat yang dicap dengan segel kerajaan dan berkata, ini telah diputuskan secara resmi. Wanita Martia itu tampak bingung. Oh, apa yang akan kita lakukan? Saya mendengar bahwa Yang Mulia Fenrir adalah seorang tiran yang kejam. Sambil berpaling, Markis Bertrand berkata, ini adalah permintaan dari keluarga kerajaan. Demi rumah Bertrand, kami tidak bisa menolak. Sambil melambaikan tangannya, Marcianus berseru, membayangkan putriku tersayang menjadi tidak bahagia, sungguh tak tertahankan. Tidak, Markis Bertrand tersenyum licik. Jika kita menggunakan barang itu, mungkin keadaan akan berbalik menguntungkan kita. Sambil duduk di belakang mejanya, dia berkata semangat, aku punya tugas untukmu. Arya mendengarkan tanpa ekspresi, tanpa gejolak di hatinya. Sambil menatap pria di hadapannya, Arya berkata, itulah yang terjadi, hingga hari ini. Sambil duduk di sofa, Fenrir bertanya, jadi, hanya itu saja? Arya mengangguk. Ya, itu saja? Fenrir terdiam, mengamati Arya di hadapannya. Tindakan keluarga Bertrand sudah merupakan penghinaan terhadap keluarga kerajaan. Mereka menolak untuk memenuhi kontrak pernikahan, hanya karena mereka sangat menyayangi putri mereka sendiri. Apakah itu benar-benar satu-satunya alasan? Sebuah buku tua tergeletak berserakan dalam kegelapan, halamannya menguning, karena usia. Seharusnya itu tertulis di dalam novel, tapi aku tidak ingat. Arya menatap ke depan dengan serius. Sambil duduk di sofa, Fenrir berkata, sekarang, aku mengerti. Kamu hanyalah pengganti,
Arya menatapnya, dan sedikit terkejut. Lalu dia menghela napas lega, melipat tangannya di dada, dan menyandarkan dagunya di salah satu tangannya. Fenrir menatap Arya dan berkata, mengirim pengganti untuk menjadi ratu adalah kegilaan belaka. Dia mendorong jendela hingga terbuka, berjalan ke balkon, dan memandang ke bawah ke halaman. Berdiri di tepi balkon, Fenrir menoleh ke dalam ruangan, ekspresinya dingin. Dia tetap di sana dalam diam, menatap ke kejauhan. Lalu dia berbalik, matanya dalam, dan sulit ditebak. Arya duduk sendirian di ruangan yang luas dan mewah itu. Dengan tubuh yang tampak kecil, Fenrir melangkah masuk kembali dari balkon dan menatapnya. Dia berjalan menuju Arya dan berhenti. Tentu saja, hal ini bisa diprediksi. Sambil duduk di sofa, Arya mendongak menatapnya. Berdiri di hadapannya, Fenrir berkata, pasti ada semacam konspirasi yang tersembunyi di balik semua ini. Dia membungkuk dan mencengkeram dagu Arya, memaksa Arya untuk mengangkat kepalanya. Sambil menatap matanya, dia berkata, Arya Bertrand. Arya tidak mengatakan apapun. Fenrir melanjutkan, identitas aslimu harus tetap dirahasiakan dari semua orang kecuali aku. Arya tersentak kaget. Apa maksudnya itu? Apakah dia ingin melihat bagaimana reaksi keluarga Bertrand? Dengan jari jari Fenrir masih berada di dagunya. Arya dengan patuh menjawab, mengerti. Saya akan melakukan seperti yang Anda katakan. Sambil mendekatkan wajahnya ke telinga gadis itu, Fenrir mengatakan satu hal lagi. Arya menatapnya, menunggu yang lainnya. Dengan suara rendah di dekat telinganya, dia berkata, sampai aku memberi perintah lain, kau bukan lagi Arya Bertrand. Anda akan hidup sebagai Alice Blanchard. Sambil menundukkan pandangannya, Arya menjawab, ya, saya mengerti. Sambil menegakkan tubuh, Fenrir melanjutkan, meskipun begitu, bahkan jika kau hanya seorang pengganti, dapatkah kau benar-benar memenuhi tugas seorang ratu? Arya tampak gelisah. Mengenai hal itu, saya hampir tidak ingat pernah diajarkan hal-hal seperti itu. Ia pun berpikir, karena mereka ingin aku menjadi pengganti, setidaknya mereka seharusnya mengajariku beberapa tata krama terlebih dahulu. Jika aku gagal, siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan padaku? Bahkan mungkin saja, bayangan gilotin terlintas di benaknya. Arya tiba-tiba tersadar, dan semakin merasa gelisah. Setelah melepaskannya, Fenrir duduk kembali di sofa. Anda akan menjalani pelatihan yang layak untuk seorang ratu. Arya berdiri membeku, pikirannya kacau. Pendidikan ala ratu. Kamu pasti bercanda? Gelombang kesedihan menerpa dirinya. Aku benci belajar, dan sekarang, aku harus menjalani pelatihan ratu. Fenrir memperhatikan reaksinya. Ekspresimu sudah aneh sejak beberapa waktu lalu. Apakah Anda keberatan dengan pengaturan saya? Arya buru-buru, menggelengkan kepalanya. Tidak, sama sekali tidak, Yang Mulia. Fenrir bangkit berdiri. Kami baru saja menikah, meskipun masih banyak urusan resmi yang harus diurus. Untuk saat ini, Anda hanya perlu melakukan penampilan publik seminimal mungkin. Arya menundukkan kepalanya, berpikir dalam hati, apakah ekspresiku benar-benar terlihat aneh? Namun untuk menghindari hasil terburuk, saya tidak punya pilihan lain. Sambil menatapnya, Fenrir melanjutkan, jika kau sudah merasa lega, bukankah itu agak terlalu dini? Saya akan menugaskan seorang tutor untuk Anda, tetapi, jika Anda gagal menghasilkan hasil, Anda sendirilah yang akan menanggung konsekuensinya. Sambil memaksakan senyum, Arya menjawab, aku mengerti. Dalam hati, dia berteriak, pria ini benar-benar iblis. Fenrir berhenti sejenak dan mengatakan satu hal lagi. Anda mengatakan bahwa Anda diperintahkan untuk mengirim surat, benar? Arya menjawab, ya. Fenrir berkata dingin, jika identitasmu sebagai pengganti belum terungkap maka amatilah situasi terlebih dahulu, dan bertindak kemudian. Apakah itu yang mereka maksud? Sangat arogan. Arya tetap diam. Sambil berpaling, Fenrir memerintahkan, jangan kirim apapun dulu. Kita akan melihat bagaimana pihak lain bermaksud untuk bertindak. Dengan suara rendah, Arya menjawab. Ya. Fenrir mulai berjalan pergi. Itu saja? Arya dengan hormat menjawab. Ya. Harap berhati-hati. Setelah Fenrir pergi, Arya berdiri sendirian di ruangan yang kosong. Menundukkan kepala, dan mengeluh dalam hati, dia mengatakannya, dengan mudah, saat waktunya tiba, akulah yang akan dimarahi orang tuaku. Pintu itu tertutup perlahan. Sendirian di kamar tidur yang mewah itu, Arya menatap pintu yang tertutup dan berpikir, setidaknya untuk saat ini, aku tidak akan dikirim ke gilotin. Namun dia tidak lengah. Sambil menundukkan kepala, dia berpikir, aku sama sekali tidak boleh lengah. Mulai sekarang,
saya harus bekerja lebih keras dari sebelumnya. Namun terlepas dari tekadnya, kenyataan jauh lebih kejam daripada yang dia bayangkan. Pendidikan yang disebut-sebut sebagai pendidikan ala ratu, itu jauh lebih keras daripada yang dia duga. Di bawah tatapan tegas gurunya, Arya terpaksa mempelajari segala macam etiket yang membosankan. Dia duduk di depan tumpukan buku, menghafal pengetahuan yang membosankan siang dan malam. Bahkan hingga larut malam, ia tetap membungkuk di mejanya di bawah cahaya lilin yang berkedip-kedip, bertahan dalam kelelahan. Beberapa minggu berlalu begitu cepat. Akhirnya, Arya selesai membaca tumpukan dokumen tebal di tangannya. Dia duduk di mejanya, sementara Lisa menunggu di sampingnya. Sambil menekan tangannya ke dahi, Arya bergumam, selain pendidikan formal sebagai ratu, aku juga harus berurusan dengan semua pekerjaan resmi ini. Kepalaku rasanya mau meledak. Dia mengambil lonceng kecil di atas meja dan menggoyangkannya perlahan. Dentingan jernih bergema di seluruh ruangan. Terdengar ketukan dari luar, dan seorang petugas berseragam hitam masuk. Arya menyerahkan dokumen-dokumen yang sudah tersusun rapi kepadanya dan berkata, ambillah ini. Setelah dia menerimanya, lanjutnya, saya telah membuat ringkasan singkat berdasarkan poin-poin penting. Dan saya juga menambahkan catatan pada bagian-bagian yang perlu direvisi. Mohon tinjau juga hal-hal tersebut. Pejabat itu menjawab dengan hormat. Mengerti. Terima kasih atas pertimbangan Anda, Yang Mulia. Arya menatap Lisa di sampingnya, dan bertanya, Lisa, apakah kamu juga lelah? Mari kita minum teh. Kue-kue lezat dan teh hitam tersaji di atas meja. Lisa tersenyum, tentu saja, suatu kehormatan bagi saya untuk minum teh bersama Anda. Sinar matahari menerobos masuk ke koridor istana yang megah. Fenrir berjalan berdampingan dengan seorang pejabat yang memegang dokumen, yang melaporkan, menurut umpan balik dari tutor, Yang Mulia sangat rajin dalam studinya. Dan pemahamannya juga sangat baik. Setelah mendengar laporan itu, Fenrir menatap ke depan dengan penuh pertimbangan. Pejabat itu melanjutkan, selain itu, Yang Mulia menjalankan tugas resmi dengan sangat efisien, dan juga sangat perhatian terhadap para pelayan. Itulah inti dari laporan yang telah saya terima. Fenrir tetap diam, tatapannya sulit ditebak. Pejabat itu, dengan hati-hati bertanya, Yang Mulia. Fenrir menatap laporan di tangannya. Ketekunannya memang patut dipuji, tetapi, bukankah dia terlalu memaksakan diri? Arya tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja. Saya punya banyak sekali yang harus dilakukan. Mengeluh tidak akan membuat semuanya berjalan lebih cepat. Fenrir memperhatikannya dengan ekspresi yang rumit. Dengan nada datar, dia berkata, itu memang wajar. Saya hanya memberinya beberapa tugas yang relatif sederhana. Pejabat itu mengikuti di belakangnya sambil menggenggam dokumen-dokumen tersebut. Tapi kalau terus begini, cepat atau lambat dia akan pingsan, karena kelelahan, kan? Dalam benak Fenrir terbayang senyum cerah Arya. Meskipun begitu, dia benar-benar berbeda dari wanita yang hanya tahu cara menangis. Sosok lemah dari ingatannya, menangis dengan wajah tersembunyi dalam bayangan, tumpang tindih dengan gadis di hadapannya, lalu terpisah lagi. Fenrir menarik kembali pikirannya, dan berkata dingin, kalau begitu, mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Pejabat itu bertanya dengan bingung, Yang Mulia? Fenrir memalingkan muka. Kulmi, sambil memeluk dokumen-dokumen itu, petugas itu bergegas mengikutinya. Ya, Baginda. Fenrir berjalan menyusuri koridor. Di kejauhan tampak sosok Arya, dan Lisa berjalan berdampingan. Dengan ekspresi dingin, dia tanpa suara mengalihkan pandangannya. Di kamarnya, Alice berjalan sendirian ke meja, dan memandang anggur yang berkilauan di atas piring. Dia mengambil salah satunya dan memasukkannya ke mulutnya, lalu menghela napas panjang dan merosot ke kursi berlengan berukir, mengeluh tanpa daya, karena harus tinggal di ruangan ini, sepanjang waktu. Ini sangat membosankan. Alice duduk di depan cermin rias, memandang dirinya sendiri di cermin itu. Aku penasaran bagaimana Arya menghadapi semuanya sekarang, pikirnya. Sekalipun dia bisa memakai wajah yang persis, seperti wajahku, kepribadiannya yang murung, itu tidak akan pernah bisa diubah. Apakah dia sudah terbunuh? Jika demikian, maka dia benar-benar sampah yang tidak berguna. Alice mengambil sebutir anggur dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Jika kamu masih hidup, setidaknya kirimkan aku surat. Dia meremas anggur itu di tangannya, sarinya mengalir di antara jarinya. Pelan-pelan, gumam Alice. Saudari Arya, tanya Arya dengan terkejut, menghadiri konferensi diplomatik. Duduk di belakang mejanya, Fenrir menatapnya. Anda tampak terkejut. Fenrir melanjutkan, kau belum melupakan tugas resmimu, kan? Arya, dengan cepat menjawab, tidak. Tentu saja tidak.
Para utusan dari kerajaan Martel tinggal di sini untuk melakukan negosiasi diplomatik, benar? Sambil sedikit memalingkan wajahnya, Fenrir menjawab, benar. Arya terdiam. Sambil memandanginya, Fenrir berkata, sebagai bagian dari tugasmu, kamu hanya perlu menghadiri acara penyambutan pada hari pertama dan hari terakhir. Arya menjawab, mengerti. Fenrir bertanya, ini pertama kalinya Anda menghadiri acara diplomatik, bukan? Arya menjawab, ya. Fenrir melangkah lebih dekat dan berkata, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan hasil pendidikan kerajaanmu. Some Faat stiffly, jawab Arya, aku akan melakukan yang terbaik. Dalam hatinya, dia menangis, jangan menekan saya seperti itu. Itu hanya akan membuatku semakin gugup. Ekspresi Fenrir berubah serius. Akhir-akhir ini, saya mendengar beberapa rumor, seperti yang diharapkan dari seorang putri tunggal dari keluarga Bertrand, yang sangat terhormat. Dia mengamatinya dengan saksama. Sambil memaksakan senyum, Arya menjawab, saya sangat merasa terhormat atas pujian Anda. Dalam hati, gumamnya, dia sedang bersikap sarkastik sekarang. Kenapa dia? Duduk di belakang mejanya, Fenrir berkata, itu saja. Anda boleh pergi. Adi Abot. Dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Permisi. Saat berjalan, menyusuri koridor, Arya termenung. Kalau dipikir-pikir lagi, kerajaan Martel, saya ingat itu muncul di dalam novel. Meskipun merupakan negara kecil, negara ini adalah salah satu produsen baja utama. Teknik peleburannya sangat maju, dan negara itu mengekspor baju zirah dan senjata baja. Arya berhenti berjalan. Apa tadi? Aku ingat, itu adalah negara yang sangat penting. Arya berhenti, berbalik, dan menatap Fenrir. Yang mulia? Fenrir menunduk meneliti dokumen-dokumen, dan tidak segera menjawab. Arya melanjutkan, jika tidak merepotkan, bolehkah saya juga menghadiri pertemuan dengan duta besar? Fenrir meletakkan dokumen di tangannya. Berikan saya alasannya. Arya menjelaskan, kerajaan Martel adalah sekutu penting. Karena mereka adalah utusan kita, mereka harus diperlakukan sebagai tamu negara. Oleh karena itu, saya ingin mendengar pendapat mereka dan memperdalam hubungan antara kedua negara kita. Fenrir menatap Arya dalam diam. Menghindari tatapannya, dia berpikir dengan gelisah. Apakah saya mengatakan sesuatu yang tidak perlu? Fenrir menundukkan matanya dan menjawab, baik sekali. Saya akan menyiapkan tempat duduk untuk Anda juga. Sambil tersenyum, Arya berkata, terima kasih banyak. Sambil sedikit mengangkat roknya, dia membungkuk. Lalu, permisi Arya berbalik dan meninggalkan ruangan pintu tertutup di belakangnya. Fenrir duduk sendirian di mejanya, dengan tangan terlipat di bawah dagunya, tenggelam dalam pikiran. Meskipun kami memang telah membentuk aliansi dengan kerajaan Martel, hubungan di antara kami masih jauh dari sedalam itu. Sambil bersandar di kursinya, Fenrir memegang sebuah surat di tangannya. Wilayah dan perekonomian Martel sama kecil. Sulit untuk mengklasifikasikannya sebagai negara prioritas tinggi, tetapi dia membuka amplop itu dan mulai berpikir. Arya duduk di meja di ruang kerja sementara, seorang pelayan yang berdiri di sampingnya berkata, kalau begitu, saya akan membereskan ini dulu untuk Anda, Yang Mulia. Lisa masuk sambil membawa nampan teh. Yang Mulia, saya telah menyiapkan teh untuk Anda. Arya menatapnya dan menjawab, terima kasih, Lisa. Lisa dengan lembut meletakkan cangkir teh itu. Arya mengambilnya dan melihat teh bening di dalamnya. Dia menyesapnya, rasanya manis dan lezat. Lisa tersenyum padanya. Kamu terlihat sangat lelah, jadi aku menambahkan sedikit gula. Dalam hatinya, Arya menghela napas, Lisa adalah seorang malaikat, benar-benar berbeda dari orang lain. Dalam benaknya muncul gambaran aneh tentang Fenrir, yang mengenakan pakaian pelayan dan menyajikan teh. Tidak, sama sekali tidak. Aku bahkan tak punya keberanian untuk minum teh buatan pria itu. Sekalipun dia benar-benar menyeduhnya, aku tak akan berani menyentuhnya. Arya menggelengkan kepalanya. Aku tak percaya aku membayangkan sesuatu yang begitu tidak menyenangkan. Sambil menatap Lisa, dia berkata, terima kasih Lisa. Sambil memegang cangkir teh, Arya melanjutkan, aku benar-benar lelah, tapi ini sebenarnya menarik. Lisa bertanya dengan terkejut. Hah? Arya duduk di meja, membolak-balik dokumen sambil berkata, melakukan pekerjaan ini memungkinkan saya mendengar suara orang dari dekat. Hal itu membuatku bahagia. Hal itu membuatku merasa seperti aku adalah seseorang yang berguna. Sambil memandanginya, Lisa dengan lembut berkata, Yang Mulia, Arya menundukkan kepala dan melanjutkan menangani urusan resmi. Mungkin aku harus bekerja sedikit lebih keras.
Di sisinya, Lisa dengan lembut menasehati, tolong jangan terlalu memaksakan diri. Arya menghentikan penanya dan mendongak menatap Lisa. Lalu, seolah tiba-tiba teringat sesuatu, dia terdiam kaku. Arya membanting tangannya ke tumpukan dokumen di atas meja. Sekarang aku ingat. Pada paruh kedua novel, kudeta terjadi di kerajaan Blanchard, dan kunci untuk mempersiapkan perang adalah teknologi peleburan dari kerajaan Martell. Aku yakin akan hal itu. Wajah Arya berubah serius. Mungkinkah dalang kudeta itu adalah keluarga Bertrand? Dia menggenggam segel itu erat-erat di tangannya. Sungguh menjengkelkan. Saya tidak ingat detail lainnya. Malam pun tiba. Sebuah bayangan muncul di depan gerbang perkebunan itu. Sambil duduk di mejanya, Arya berpikir seharusnya ada karakter lain juga. Sambil menekan tangannya ke dahi, dia berpikir, tidak, aku sama sekali tidak ingat. Saya membeli novel itu hanya karena sampulnya menarik. Sejujurnya, alur ceritanya bukan tipe cerita yang saya sukai. Satu-satunya hal yang meninggalkan kesan mendalam pada saya adalah bagian awalnya. Adegan di mana Arya dibunuh. Arya menghela napas, mengkhawatirkan hal ini sekarang tidak akan membantu. Duduk di meja, dengan dokumen di tangan, dia berpikir, setidaknya, jika kerajaan Blanchard dan kerajaan Martell dapat menjaga hubungan baik, itu akan berdampak positif. Sambil mencelupkan ujung pena ke dalam botol tinta, Arya berpikir, aku tidak tahu apa jawaban yang benar. Namun yang bisa saya lakukan hanyalah memenuhi kewajiban saya sebagai putri pendamping. Larut malam, Fenris duduk sendirian di ruangan yang remang-remang, jubahnya terbuka saat ia bersandar di kursinya. Dia duduk di sana dalam diam, mengulang-ulang dalam pikirannya apa yang Arya katakan sebelumnya pada hari itu. Kerajaan Martell adalah sekutu penting. Karena mereka adalah utusan, mereka harus diperlakukan sebagai tamu negara. Saya sangat ingin mendengar pendapat mereka, dan memperdalam hubungan antara kedua negara kita. Tatapan mata Fenris dingin. Cara bicaranya masih mengganggu saya, pikirnya, sambil memandang anggur yang berputar di dalam cangkirnya. Untuk saat ini, kemungkinan bahwa wanita tersebut terlibat dalam konspirasi keluarga Bertrand tidak dapat dikesampingkan. Sambil mempererat cengkeramannya pada gelas, dia bertanya-tanya, apakah dia harus membatalkan rencana untuk membiarkan wanita itu menghadiri pertemuan. Senyum dingin tersungging di bibir Fenris. Tidak, apapun hasilnya, saya bisa mengatasinya. Dia mengangkat gelasnya. Jika dia melakukan gerakan mencurigakan, maka pada saat itu, di ruang resepsi yang megah, Fenris duduk di sofa, memeriksa dokumen-dokumen. Sambil melihat bahan-bahan di tangannya, Fenris berkata, aku mengerti. Jadi yang Anda inginkan adalah menukar teknologi peleburan baja Martell dengan kerjasama teknis dari negara kami dalam produksi batu ajaib. Apakah itu benar? Utusan itu menjawab dengan hormat, benar, Yang Mulia. Dengan bantuan negara Anda, kami dapat mencapai pemurnian baja kelas senjata dengan kualitas yang lebih tinggi. Kami juga sangat bangga dengan teknik pengolahan canggih negara kami, baik untuk senjata maupun baju ziroh. Jika kita bergandengan tangan dengan negara yang berteknologi maju seperti negara Anda, hal itu pasti akan sangat menguntungkan kita berdua. Fenris tidak berkata apa-apa dan terus memeriksa kertas-kertas di tangannya. Duduk di dekatnya, Arya mengamati negosiasi itu dalam diam. Utusan itu melanjutkan, selain itu, negara Anda juga bermaksud menjual produk olahan berkualitas tinggi yang dihasilkan ke negara lain, bukan? Lagi pula itulah industri utama kami. Fenris berhenti bergerak. Di sampingnya, Arya menunjukkan ekspresi terkejut. Sambil memandang utusan itu, Fenris berkata, kau seperti cermin, mengubah penampilanmu sesuai dengan orang yang berdiri di hadapanmu. Utusan itu tersenyum dan menjawab, apa yang dipantulkan cermin adalah kebenaran. Jika bayangan yang terpantul di mata yang mulia tampak terdistorsi, bukankah itu justru merupakan wujud sebenarnya dari orang yang dipantulkan? Fenris menatap utusan itu dalam diam, tatapannya semakin tajam. Suasana di ruang resepsi langsung berubah menjadi sangat dingin. Dengan gelisah, Arya memandang kedua pria itu. Fenris meletakkan tangannya di gagang pedang yang ada di pinggangnya. Arya memperhatikan gerakan itu, ekspresinya berubah tegang. Fenris berkata, baja itu berat dan sulit dikendalikan. Namun, Fenris bangkit berdiri dan menghunus pedang di pinggangnya. Begitu terkena, bentuknya berubah. Utusan itu ambruk kembali ke sofa karena ketakutan menatap pisau di hadapannya. Arya tiba bisiri dan bergegas ke sisi Fenris, kedua tangannya mencengkeram erat lengan yang digunakan Fenris untuk memegang pedang. Fenris berhenti. Sambil memandanginya, Arya berkata, Yang Mulia izinkan saya. Fenris menoleh sedikit. Apa itu? Sambil memandanginya, Arya berkata, aku dengar wilayah barat daya Martell sedang dilanda kelaparan,
dan berada dalam situasi yang sangat sulit. Dia melanjutkan, jika kerjasama ini dapat membantu meringankan bencana di sana, maka mungkin itu juga akan menjadi hal yang baik. Fenris menatap Arya dalam diam. Dia melanjutkan, Yang Mulia Raja Martel, dan Yang Mulia Utusan, pasti sama ingin memperkuat negara Anda dan melindungi rakyat Anda. Perasaan itu pastilah tulus. Ketika Anda berbicara tentang ketidakpuasan terhadap keadaan saat ini, dan pencarian inovasi teknologi lebih lanjut, saya dapat merasakan semangat besar Anda terhadap pembuatan baja. Utusan itu menatap Arya dengan terkejut. Yang Mulia, Arya menoleh ke Fenris dan bertanya, Yang Mulia, bukankah Anda juga memiliki keinginan yang sama di dalam hati Anda, untuk melindungi rakyat Anda? Fenris tetap diam. Dalam hati, Arya berpikir, aku ingat memang ada adegan seperti ini di novel itu. Perasaannya seharusnya sama seperti yang saya ingat. Arya menoleh ke arah duta besar dan berkata, mungkin itu benar, tetapi teknologi negara kita juga sangat berharga. Anda tentu akan mempertimbangkannya dengan saksama, bukan? Sambil berkeringat karena gugup, duta besar itu menjawab, ya tentu saja. Sambil mengangguk berulang kali, dia melanjutkan, jika Anda bersedia membantu kami, maka selain ekspor ke negara lain, kami bermaksud memberikan prioritas mutlak kepada Brankel dan Charles. Baik dari segi kualitas maupun kuantitas, mereka akan menjadi yang utama. Fenris diam-diam mengelus dagunya sementara Arya memperhatikannya dengan cemas dari samping. Saya tidak ingat semua detailnya, tetapi kami seharusnya menjaga hubungan baik dengan Martel. Tolong jangan menolak tawaran ini. Fenris duduk kembali di sofa. Buatlah draft perjanjian tersebut. Syarat dan detail produk yang spesifik dapat diputuskan. Kemudian, udara. Arya tampak terkejut. Sang duta besar juga membeku di tempatnya. Keduanya menatap Fenris dengan tak percaya. Sambil menatap duta besar itu, Fenris berkata, jika teknologi negara Anda mengalami kemunduran seperti ini, itu memang akan sangat disayangkan. Sang duta besar, dengan perasaan lega yang mendalam, membungkuk dalam-dalam, dan menjawab, kami pasti akan mengubah ini, menjadi kemakmuran bagi negara kami. Fenris menjawab dengan tenang, tentu saja, sambil berdiri di samping, Arya akhirnya menghela napas yang selama ini ditahannya. Untunglah. Ketika dia tiba-tiba mulai mengejek mereka, saya pikir semuanya akan berantakan. Itu adalah momen paling menegangkan dalam hidupku. Sang duta besar bergegas menghampiri Arya dan berseru dengan penuh semangat, Yang Mulia Ratu, saya tidak pernah membayangkan Anda akan peduli bahkan terhadap pelosok terpencil sekalipun di negara kami. Seperti yang diharapkan dari seorang ratu dari negara besar. Kebaikan ini, kami tidak akan pernah melupakannya. Arya tampak bingung saat duta besar terus membungkuk. Dan tidak, tolong jangan lakukan itu. Tolong angkat kepala Anda. Fenris berpikir dalam hati jadi dia tahu tentang kelaparan di Martel. Meskipun demikian, duta besar itu awalnya bermaksud untuk bernegosiasi dengan cara yang sepenuhnya menguntungkan negaranya sendiri. Jika saya memaksakan kehendak dan mendapatkan kesepakatan yang sama sekali tidak menguntungkan mereka, itu akan cukup mudah. Namun wanita ini, Fenris, mengawasi punggung Arya. Meskipun metodenya berbeda dari saya, dia berhasil mengamankan keuntungan besar bagi Brankel sambil mencapai hasil yang sama. Saat Fenris menatap Arya, dia berpikir, aku tidak ingat kapan terakhir kali sesuatu diselesaikan dengan damai seperti ini. Kebanyakan orang gemetar di hadapan saya, atau hanya menyanjung saya tanpa melakukan apapun. Dengan orang-orang seperti itu, saya selalu percaya bahwa tekanan adalah cara tercepat untuk menyelesaikan masalah. Namun metode itu selalu mengingatkan saya pada diri saya yang dulu. Ini bukan perasaan yang menyenangkan. Fenris memperhatikan Arya berbicara dengan utusan itu. Mungkin tidak terlalu buruk jika semuanya berakhir dengan cara yang memuaskan seperti ini. Kembali ke kamarnya, Arya merebahkan diri di atas ranjang yang empuk. Aku lelah, tapi ini jenis kelelahan yang menyenangkan. Mungkin seperti inilah rasanya meraih pencapaian, Arya. Dia memejamkan matanya. Atau mungkin aku hanya lega karena aku selamat. Terdengar suara di pintu. Arya duduk tegak dan melihat ke arahnya. Lisa. Pintu terbuka, dan Arya menatap dengan terkejut saat Fenris masuk. Aku masuk. Dia melangkah melewatinya tanpa ragu-ragu. Arya tetap berada di tempatnya. Memperhatikannya berjalan menuju sofa di tengah ruangan. Fenris duduk, dan Arya bertanya dengan canggung. Boleh saya tanya ini tentang apa? Sambil memandanginya, Fenris berkata, kau tampil sangat baik dalam pertemuan tadi. Berkat Anda, kini kami memiliki landasan untuk menempatkan diri pada posisi yang menguntungkan. Arya froze. Apakah dia memuji saya? Apakah dia benar-benar memuji saya dengan tulus? Atau adakah makna tersembunyi di baliknya? Arya menjawab dengan kaku.
Ah, terima kasih banyak. Jika saya mampu membantu, maka itu adalah suatu kehormatan bagi saya. Sambil bersandar di sofa, Fenris berkata, sekarang setelah kupikir-pikir, kau memang sangat peduli pada Martel sejak awal. Sekalipun kau sedang menjalani pelatihan sebagai ratu, sulit dipercaya kau akan berkomitmen begitu teguh hanya berdasarkan pengetahuan dangkal. Jantung Arya berdebar kencang. Oh tidak, alasan saya menganggap Martel penting adalah karena saya ingat alur ceritanya dari novel tersebut. Apakah aku terlihat terlalu antusias dan membuatnya curiga? Arya buru-buru menjelaskan, dan tidak, bukan seperti itu. Akhir-akhir ini, saya mempelajari kebijakan luar negeri Brankel, terutama bagian-bagian yang berkaitan dengan Martel. Aku bahkan meminta para pelayan untuk membantu mengumpulkan beberapa informasi tentang Martel. Untukku, Arya menundukkan kepalanya. Meskipun aku berjanji tidak akan ikut campur dalam keputusanmu, pada akhirnya aku tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak angkat bicara. Saya sangat menyesal. Dalam hatinya, dia berdoa, kumohon jangan bertanya lagi. Sambil memandanginya, Fenris berkata, angkat kepalamu. Arya terdiam sejenak lalu perlahan mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Sambil bersandar, Fenris berkata, sebagai ratu, kau masih memiliki banyak hal yang perlu dipelajari. Namun, Anda memiliki sudut pandang yang tidak saya miliki. Mulai sekarang, teruslah menangani berbagai masalah dengan tekad yang sama. Arya terkejut. Saat memandang Fenris, dia menyadari ekspresinya telah melunak. Terdapat sedikit sekali jejak senyum di sudut bibirnya. Dengan gugup, dia menjawab, ya, saya mengerti. Fenris berjalan menuju pintu. Kalau begitu, sampai jumpa besok. Arya masih terpukul, karena keterkejutannya. Apakah pria itu hanya tersenyum? Di ruangan yang remang-remang, Elis mondar-mandir dengan kesal. Ujung roknya bergoyang mengikuti langkah kakinya yang terburu-buru. Kotak hadiah yang terbalik dan barang-barang berserakan di lantai. Tiba-tiba berhenti, Elis berteriak, mengapa kita belum menerima satu pesan pun sampai sekarang? Orang tuanya berdiri di samping, mengamatinya dengan ekspresi serius. Elis melanjutkan, tidak ada pergerakan sama sekali dari istana juga. Wanita Martia itu berbicara untuk mencoba menenangkannya. Baru beberapa minggu berlalu. Bersabarlah, dan tunggu sedikit lebih lama. Tiba-tiba, Elis mengayungkan tangannya ke arah vas bunga di dekatnya. Benda itu jatuh dengan keras ke lantai, serpihan dan air berhamburan kemana-mana. Mawar-mawar yang indah berserakan di atas papan lantai yang basah. Marcianus berteriak sementara Markis Bertrand menekan tangannya ke dahi dan menghela napas panjang penuh kesakitan. Sambil menatap orang tuanya, Alice berkata, jika wanita itu terbunuh saat menggunakan nama Alice, aku juga tidak akan bisa tinggal di rumah ini. Bagaimana bisa kamu bersikap seperti itu? Dengan tenang, Markis Bertrand menjawab, karena belum ada kabar buruk, berarti benda itu pasti menangani semuanya dengan cukup baik. Wanita Martia itu mengangguk setuju. Itu benar. Selama dia belum dipenggal kepalanya, tidak ada masalah. Sambil menoleh ke arah pintu, Markis Bertrand memperingatkan, jangan melakukan hal bodoh. Alice berdiri diam, memperhatikan orang tuanya meninggalkan ruangan dan menutup pintu di belakang mereka. Apakah kamu tidak merasakan apapun saat melihat putrimu sendiri dipaksa untuk tetap terkunci di kamarnya? Sambil melangkahi vas yang pecah, Alice mengumpat dalam hati. Semua ini terjadi karena benda itu masih belum mengirimkan satu kata pun. Berdiri sendirian di ruangan kosong itu, dia berpikir, ayah, ibu, apa yang sebenarnya kalian pikirkan? Alice berjalan ke jendela dan membuka tirai tebal itu. Boneka itu benar-benar tidak berguna. Sambil memandang bayangannya di cermin, dia berpikir, mungkin sudah saatnya aku ikut membantu. Beberapa hari setelah pertemuan berakhir, delegasi dari kerajaan Martel bersiap untuk kembali ke tanah air. Berdiri di aula besar, Arius berkata, kunjungan Anda juga sangat berarti bagi bangsa kami. Utusan itu membungkuk dan menjawab, kehormatan itu adalah milik saya. Arya melanjutkan, semoga perjalananmu aman. Saya sangat berharap kunjungan ini akan meningkatkan persahabatan dan kemakmuran antara kedua negara kita. Duduk di dekatnya dalam keheningan, Fenrir mengamati Arya. Jujur saja, saya pikir cukup jika dia tidak melakukan kesalahan sama sekali tetapi dia telah tampil luar biasa baik. Arya menatap ke arah Fenrir dan bertanya, Yang Mulia, ada apa? Setelah tersadar, Fenrir menjawab, tidak, bukan apa-apa. Sambil memandang keduanya, utusan itu berkata, tidak heran, Yang Mulia tertarik pada ratu yang begitu luar biasa. Kalian berdua, tampaknya sangat dekat. Saya akan melaporkan kepada raja saya, bahwa masa depan Brankel berada di tangan yang sangat baik. Fenrir menjawab, tidak perlu melaporkan detail yang tidak perlu seperti itu. Suara gemerisik samar terdengar di aula.
Para pelayan bergumam pelan di antara mereka sendiri, apakah kalian melihat raut wajah yang mulia Fenrir? Ini pertama kalinya aku melihatnya. Dengan ekspresi canggung seperti itu, Arya tersenyum sopan ke depan. Namun dalam hatinya, ia berpikir, ia pasti hanya sedang mengevaluasi diriku, menilai apakah aku menjalankan tugas sebagai ratu dengan baik. Di kamar tidur, Lisa menyisir rambut panjang Arya dan berkata, semua orang di istana mengatakan bahwa cara yang mulia memandangmu akhir-akhir ini menjadi lebih lembut. Arya berkedip. Benar-benar. Dia teringat kata Fenrir sebelumnya. Saya akan menugaskan seorang tutor kepada Anda, tetapi jika Anda gagal menunjukkan hasil, Arya berpikir, aku tidak ingat dia pernah menatapku seperti itu. Bagi orang lain, apakah itu benar-benar bisa dianggap sebagai tatapan lembut? Lisa melanjutkan, beberapa hari yang lalu, Yang Mulia bahkan menerima pendapat Anda, itu benar-benar hal yang jarang terjadi padanya. Semua orang sangat antusias. Beberapa orang bahkan berbisik-bisik bahwa akan segera ada pewaris. Arya berseru, apa? Agak berlebihan? Dia berpikir, desas-desus itu sudah menyebar keluar istana. Kalau begitu mereka mungkin sudah sampai di keluarga Bertrand sekarang. Wajah-wajah mereka muncul dalam benaknya. Jika mereka mendengar desas-desus itu, terutama Alice, dia pasti akan sangat marah. Arya terdiam. Lisa menghentikan apa yang sedang dia lakukan, dan bertanya, kamu terlihat agak pucat. Apakah kamu baik-baik saja? Ini adalah pertama kalinya Anda harus menangani begitu banyak tugas resmi. Aku khawatir kamu mungkin terlalu lelah. Arya menjawab, tidak, aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu, Lisa. Setelah meletakkan sisir, Lisa berkata, tolong jangan memaksakan diri terlalu keras. Aku akan memilihkan pakaianmu. Arya berpikir. Dia benar. Mungkin kelelahan itu memang mulai menumpuk. Selain masalah kerajaan Martel, masih banyak hal lain yang tidak saya ingat dan tidak saya mengerti. Arya memandang dirinya sendiri di cermin. Aku tidak bisa beristirahat sekarang? Sama sekali tidak. Alice berteriak marah apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, dia mengayunkan pena bulu di tangannya dan menusukkannya dengan ganas ke bantal di tempat tidur. Bulu, berterbangan kemana-mana. Alice menggertakkan giginya dan berpikir, makhluk tak berguna itu belum mengirimkan sepatah kata pun, namun dia hidup nyaman sebagai ratu. Dia mengayunkan tangannya lagi, merobek bantal itu hingga hancur berkeping-keping. Gadis tak berharga itu. Dia pikir dia siapa? Saya rasa jawabannya adalah ratu. Alice berhenti bergerak. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah Yang Mulia seharusnya tampak menakutkan? Terdengar ketukan di pintu. Alice, aku masuk. Pintu terbuka, dan Marcianes memasuki ruangan. Melihat bulu-bulu beterbangan di sekitarnya, dia mengerutkan kening karena jijik. Sambil mendesah, Marcianes berkata, oh sayang sekali, mengamuk lagi ya? Anda butuh perubahan suasana? Bersandar di tempat tidur, Alice tidak berkata apa-apa. Sang Marcianes melanjutkan, kita akan pergi ke perkebunan Gautier. Segera bersiaplah. Dengan suara rendah, Alice bertanya, rumah kakek? Wanita Martia itu menjawab, ya. Saya ingin mendengar pendapat kakekmu tentang masalah ini. Alice tiba-tiba berbalik dan berteriak, apakah ada kabar dari gadis itu? Atau masih belum ada apa sama sekali? Kamu juga sudah mendengar rumor itu, kan? Rupanya dia begitu sibuk berperan sebagai istri yang penyayang bagi Yang Mulia, sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk memperhatikan kita. Marcianes terkejut melihat kegelisahan Alice. Alice terdiam, wajahnya muram. Sang Marcianes mendesak. Cepat persiapkan dirimu. Dan jangan lupa membawa benda ajaibmu. Alice berteriak, aku sudah tahu itu. Wanita Martia itu berbalik dan pergi, menutup pintu di belakangnya. Alice ditinggal sendirian di ruangan itu, dalam keheningan. Dia bangkit dan berjalan ke meja rias, mengambil alat magis berwarna hitam itu. Alice menatap kotak perhiasan di tangannya, tanpa berkata-kata. Saat dia membukanya, sebuah cincin bertatahkan batu permata biru tergeletak tenang di dalamnya. Aura samar terpancar dari cincin itu. Alice memejamkan matanya, ekspresinya muram. Alice memandang dirinya di cermin dan berpikir, dia tidak lebih dari penggantiku yang murahan. Dia harus segera bergegas, menyerahkan tahta, dan mati di suatu tempat terpencil yang terlupakan. Sambil menjamak rambutnya sendiri, Alice menggertakkan giginya. Akulah satu-satunya Alice berambut pirang asli di sini. Di kantor istana, Arya duduk di mejanya sambil mengurus dokumen, sementara Lisa berdiri di dekatnya. Tiba-tiba, Arya berhenti. Tangan yang memegang pena bulu itu sedikit bergetar, meninggalkan jejak tinta di halaman.
Arya menekan tangannya ke dahi saat rasa sakit yang tajam menyerangnya. Lisa menatapnya dengan cemas dan berkata, "Yang mulia ratu, Anda tampak sangat pucat hari ini. Mungkin kamu perlu istirahat sejenak?" Arya menjawab dengan lemah, "Terima kasih. Kamu benar. Kurasa aku perlu berbaring sebentar." Arya mencoba berdiri, menopang tangannya di atas meja, tetapi ujung jarinya gemetar. Pemandangan di depan matanya mulai berubah bentuk. Kesadarannya kabur. Arya mengeluarkan suara yang samar. Gelombang pusing melanda dirinya. Tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Lisa berteriak kaget. Arya terjatuh ke lantai, kehilangan kesadaran sepenuhnya. Dokumen berserakan di atas meja. Seperti boneka marionet yang talinya putus, Arya tergeletak di lantai. Lisa menjerit ketakutan. "Tolong! Membantu! Yang mulia, ratu telah pingsan." Arya terbaring tak bergerak di antara kertas-kertas yang berserakan, tenggelam dalam ketidaksadaran yang dalam. Langkah kaki bergema di koridor yang kosong. Fenrir berjalan menuju pintu yang tertutup rapat. Berhenti di depannya, dia mendorongnya hingga terbuka. Ruangan itu remang-remang. Arya berbaring di ranjang besar sementara Ian berdiri, mengawasinya di samping tempat tidur. Setelah memasuki ruangan, Fenrir berkata, "Kalian boleh pergi?" Ian membungkuk dan menjawab, "Ya, yang mulia. Saya pamit." Pintu itu ditutup perlahan di belakangnya. Fenrir duduk di kursi berlengan di samping tempat tidur, dan memandang Arya yang terbaring di sana. Dia termenung sejenak. Mata Arya terpejam. Fenrir menatapnya, mengingat bagaimana biasanya dia bersikap. Bahkan ketika menangani urusan resmi dia selalu tenang dan bermartabat, tidak pernah menunjukkan sedikit pun tanda kelelahan. Arya berdiri di depan cermin, menyesuaikan gaunnya yang berhias. Sambil menoleh ke arah pramugara di sampingnya, dia tersenyum. Fenrir menatap tangannya sendiri. "Tidak, saya hanya bertemu dengan mereka bila perlu dan hanya mengatakan hal-hal yang perlu dikatakan. Mereka pasti tidak menyadari apapun." Dia tiba-tiba tersadar. "Apa yang barusan kupikirkan? Apakah saya khawatir?" Duduk di samping tempat tidur, dia diam-diam memperhatikan Arya yang sedang tidur. Arya mengeluarkan gumaman pelan dan berbalik tanpa terbangun. Dia berbaring tenang di atas bantal, sebuah cincin berkilauan samar di jarinya di ruangan yang remang-remang. Fenrir mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Arya. Dingin sekali, dan tangan-tangan ini begitu remping. Sambil memperhatikan wajahnya yang sedang tidur, dia berpikir, sekalipun aku ragu, mungkin aku terlalu keras. Ruangan itu hening. Saat dia menggenggam tangannya, entah mengapa terasa hangat. Dalam tidurnya, Arya mengerang pelan dan perlahan membuka matanya. Penglihatannya berangsur-angsur membaik. Dia melihat sosok buram duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangannya erat-erat. Dengan suara rendah, Arya bergumam. Kemudian dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah, dan segera menarik tangannya kembali. Setelah melihat dengan jelas siapa orang itu, Arya tersentak. "Yang mulia." Dia duduk terlalu cepat. Karena gerakan yang tiba-tiba itu, Arya menekan tangannya ke dahi dan mengerang pelan. Sambil melihat sekeliling, dia berpikir, "Ini kamarku? Mengapa aku berbaring di tempat tidur?" Dia menatap tangan kanannya. Dan sampai beberapa saat yang lalu, tangan itu masih terasa hangat. Arya menatap Fenrir yang duduk di samping tempat tidur, dan bertanya, Kenapa? Aku?" Sambil melipat tangannya, Fenrir menjawab, "Kau bisa pingsan, karena terlalu banyak bekerja." "Terlalu banyak bekerja?" Tenang Arya. Saat ia terjatuh di mejanya, menundukkan kepala, ia berkata, "Aku telah membuat masalah. Saya sungguh minta maaf." Sambil menopang dagunya dengan satu tangan dan memalingkan muka, Fenrir menjawab, "Tidak, duduk di tempat tidur." Arya menatapnya dan bertanya, Yang mulia, saya ingin bertanya sesuatu." Arya mencengkeram tepi selimut, menopang dagunya dengan tangannya. Fenrir berkata, "Apa itu?" Dengan ragu-ragu, Arya bertanya tadi, "Apakah Anda menyentuh tangan saya?" Fenrir terdiam sejenak. "Apa yang kamu bicarakan?" Karena panik, Arya berteriak, "Maafkan aku." "Itu bukan apa-apa." Dia mengejek dirinya sendiri dalam hati, kan? Tidak mungkin pria ini melakukan hal seperti itu. Tiba-tiba, dia membungkuk dan menekan tangannya ke bahu Arya. "Jika kamu kembali terpuruk karena hal seperti ini, itu akan menjadi masalah." Arya didorong kembali ke tempat tidur dan menatap pria yang begitu dekat dengannya. "Yang mulia?" Sambil melihat tangan Arya, Fenrir berkata, "Istirahatlah untuk hari ini." Dia menggenggam tangannya, ujung jarinya dengan lembut menyentuh punggung tangan wanita itu.
Arya tersentak tegak dan menepis tangannya. Seseorang mungkin melihatnya. Fenrir menatapnya dalam diam lalu mengulurkan tangan dan menggenggam pergelangan tangannya. Dengan suara rendah, Fenrir berkata, mulai sekarang, hanya di hadapanku. Dia menatap Arya. Saya mengizinkan Anda untuk melepas cincin ini. Arya terdiam kaku, menatap pria di hadapannya, tak mampu berkata-kata. Fenrir melepaskan pergelangan tangannya. Jari-jarinya menyusuri rambut panjangnya, helai-helai rambut itu terselip di antara jari-jarinya. Bingung, Arya bertanya, apa itu? Fenrir duduk di kursi di samping tempat tidur dengan punggung sedikit membelakanginya, dan tidak mengatakan apapun. Sambil memandang Arya, Fenrir berkata, meskipun kau memiliki banyak sihir, terus-menerus memelihara rambut hitam, dan menggunakan alat sihir seperti itu pasti akan membebani tubuhmu. Dia melanjutkan, jika kamu terus pingsan berulang kali, itu akan merepotkan. Dia berdiri. Besok pagi, ruangan ini akan sudah saya kosongkan. Istirahatlah, yang cukup. Berbalik Fenrir berjalan menuju pintu. Arya memperhatikan punggungnya. Jadi, ketika dia menyebutkan cincin tadi, itu alasannya. Sambil menundukkan kepala, dia menjawab dengan lembut. Baiklah. Terima kasih banyak. Fenrir berhenti berjalan. Mulai sekarang, datanglah ke ruang makan pribadi saya saat waktu makan. Duduk di atas ranjang, Arya menatap punggung Fenrir dengan bingung. Sambil sedikit menoleh dia bertanya, apakah kamu mengerti? Arya tiba-tiba tersadar. Ya. Saya mengerti. Dalam hatinya, dia bertanya-tanya apa maksud perkataannya itu? Bukankah disitulah yang mulia biasanya makan? Sambil sedikit menundukkan pandangannya, Fenrir berkata, cepat sembuh. Arya. Arya menatap, tak percaya ke arah mana dia pergi. Suara pintu yang tertutup bergema di dalam kamar tidur yang sunyi. Sendirian di atas ranjang besar, Arya duduk di sana, dengan tatapan kosong menatap pintu yang tertutup. Lalu tiba-tiba dia menarik selimut, ambruk ke bantal-bantal empuk, dan membenamkan wajahnya dalam diam di antara spray. Pikiran Arya benar-benar kacau. Apa yang sedang terjadi? Dia mengangkat tangan dan menyentuh pipinya dengan ujung jarinya. Dia barusan menyebut namaku. Aku sebenarnya tidak mengerti, tapi jika rumor itu benar, dia seharusnya adalah pria yang dingin dan tidak berperasaan. Dia kembali duduk tegak. Kalau begitu, tidak ada alasan baginya untuk datang jauh ke sini hanya untuk menemui saya, kan? Arya mengangkat tangan dan dengan lembut menyentuh rambut hitamnya dengan ujung jarinya. Biasanya, warna rambut seperti ini seharusnya dibenci. Duduk di tepi ranjang, dia tenggelam dalam pikiran. Namun, dia tampaknya sama sekali tidak membenci rambut hitam. Mengapa demikian? Di atas meja tergeletak cincin-cincin yang bertatahkan batu permata biru. Di perkebunan keluarga Gautier, di kerajaan Elbeir yang bertetangga, Alice berada, sedang duduk di sofa bersama si penganut paham Mars ketika pintu terbuka dan Abel masuk. Alice berlari menghampirinya. Kakek, Abel menatap ahli Mars itu, dan berkata, oh Victoria. Alice terdiam kaku, mengeluarkan suara kebingungan. Orang Mars itu memegang lengan Abel, dan berkata, ayah. Abel memeluk penganut paham Mars itu dan berkata, anakku, aku sangat merindukanmu. Si penganut paham Mars menjawab, aku juga merindukanmu. Sambil memandanginya, Abel melanjutkan, kamarmu tetap dijaga persis seperti saat kau pergi. Siapapun pasangan hidupmu, kamu akan selalu menjadi anggota keluarga Gautier. Anda boleh kembali kapanpun Anda mau. Sang penganut paham Mars mengangguk. Tentu saja. Bagiku, ini masih tempat di mana aku merasa paling nyaman. Alice dipenuhi kebingungan. Ibu-ibu pun menyukai ini. Mengapa? Alice melangkah maju dan memanggil, kakek. Abel menoleh untuk melihatnya. Anda benar. Alice. Karena, warna rambutmu. Awalnya, aku tidak mengenalimu. Mengapa kamu berada di sini seperti itu? Sang penganut paham Mars memandang Alice dan berkata, cukup sudah, Doklah. Lepaskan cincinnya. Alice menjawab, baiklah, ibu. Dia melepas cincin dari jarinya, dan begitu cincin itu terlepas, rambut coklat panjangnya langsung kembali menjadi warna emas yang berkilauan. Alice mengungkapkan penampilan aslinya. Melihat perubahan di hadapannya, Abel berseru, oh, si penganut paham Mars itu, melanjutkan. Saat Anda berada di rumah Gautier, Anda boleh melepasnya. Alice mengangguk. Dipahami? Abel mengangkat sehelai rambut pirang Alice dan berkata, betapa indahnya. Sang penganut paham Mars memandang Abel dan berkata, aku ingin mendengar pendapatmu tentang masalah ini, ayah.
Abel menjawab, saya mengerti. Kalau begitu mari kita bicara di tempat lain. Sambil menoleh ke Alice, sang Marsianis berkata, Alice, tetap di sini. Abel dan si penganut paham Mars berbalik dan pergi bersama, meninggalkan Alice berdiri sendirian di koridor. Melihat mereka pergi, dia merasa agak jengkel. Kakek dan ibu sama mempermasalahkan hal sepele seperti warna rambut. Alice berjalan ke cermin dan memandang dirinya sendiri dengan rambut pirang keemasannya yang telah pulih. Rambutku memang selalu berwarna pirang keemasan sejak awal. Dia mengangkat tangan, dan dengan lembut membelai untaian rambut panjang yang menjuntai di dadanya. Benar sekali, rambut pirang keemasan ini adalah jati diri saya yang sebenarnya. Tiba-tiba, Alice mengeluarkan teriakan yang tajam. Dia memegang kepalanya, gemetar. Berdiri di depan cermin, Alice menatap pantulan rambut emasnya, dan diliputi kebingungan. Sambil menjambak rambutnya, Alice mulai bernapas dengan cepat. Dia menatap cermin dalam diam. Di ruangan lain di rumah besar itu, Abel dan penganut paham Mars duduk saling berhadapan. Abel tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagus sekali, Victoria. Sambil mengangkat cangkir tehnya, dia melanjutkan, aku tidak pernah menyangka pria sombong itu akhirnya akan diberi makan makanan pengganti. Memang pantas, dia mendapatkan itu. Sambil menatap pantulan di cangkir tehnya, sang penganut paham Mars berkata, menggunakan alat magis membuatnya jauh lebih mudah. Namun, dia meletakkan cangkirnya dengan bunyi dentingan lembut. Si penganut paham Mars itu melanjutkan, saya masih belum menerima laporan dari Arya, padahal saya sudah berkali-kali menyuruhnya untuk mengirimkannya. Abel bertanya, mungkinkah Arya sendiri telah mengabaikan tugasnya? Si penganut paham Mars menjawab, itu tidak mungkin. Dia hanyalah boneka yang menuruti perintah kita. Markis Bertrand pernah berkata, selidiki yang mulia dan laporkan kembali. Lihat apakah yang mulia benar-benar, seperti yang dikatakan rumor, dan hal-hal apa saja yang mungkin menurunkan kewaspadaannya. Sang penganut paham Mars menatap lurus ke depan. Kamu harus menyelidiki demi Alice. Arya menundukkan kepala dan menjawab, ya, saya mengerti. Sambil duduk di sofa, Abel berkata, kalau begitu, mereka mungkin sudah menyadari bahwa dia adalah pemain pengganti. Duduk berhadapan dengannya, penganut paham Mars itu menjawab, selama cincin itu tidak dilepas, mereka tidak akan menyadarinya. Kekuatan magis rambut hitam seharusnya sangat kuat. Sekalipun dia tidak melepaskan benda sihir itu selama beberapa hari, seharusnya tidak ada efek negatif. Sihir gadis bernama Alice itu lemah. Sulit baginya untuk mengenakan cincin itu sepanjang hari dan mempertahankan penyamarannya. Sambil memandang Abel, sang Marsianis bertanya, belum ada peringatan atau hukuman yang dikirimkan kepada keluarga Bertrand? Apakah ada? Sambil memegang cangkir tehnya, Abel menjawab, tidak, sama sekali tidak. Tidak ada kontak sama sekali. Setelah meletakkan cangkir itu, dia berkata, kalau begitu, mereka pasti mengamati gerak-gerikmu secara diam-diam. Pria penganut paham Mars itu tampak agak terkejut. Ya, itu memang tampak sebagai kesimpulan yang paling wajar. Abel melanjutkan, fakta bahwa mereka memberikan prioritas perdagangan hanya kepada kerajaan Martel saja sudah cukup membuatku marah. Kami telah mengawasi tempat itu selama ini, namun pria itu berani mempermainkan putri saya. Dengan begitu kurang ajar, Abel mengertakkan giginya, wajahnya memerah. Sambil memandanginya, sang Marsianis berkata, ayah, Abel meletakkan cangkir tehnya. Kabar juga telah sampai di sini bahwa Raja dan Ratu Kerajaan Brengkel telah tiba di Eldor. Dia bangkit dan berjalan ke jendela. Entah rumor itu benar atau tidak, sebaiknya jangan bertindak gegabah untuk saat ini. Sang penganut paham Mars menjawab, mengerti, ayah. Sambil menoleh, Abel memperingatkan, dengarkan baik, awasi terus gerak-gerik mereka. Jika Arya menghubungi Anda, segera laporkan kepada saya. Senyum dingin muncul di wajah Abel. Entah Arya dan Alice benar-benar bertukar tempat atau tidak, situasi saat ini merupakan peluang bagi kita. Sang Marsianis memperhatikan ekspresi Abel dengan sedikit bingung. Abel berkata kepadanya, meskipun disayangkan, sebaiknya kau kembali ke Brengkel untuk sementara waktu, dan jangan datang ke sini lagi untuk beberapa waktu. Pastikan Alice juga tetap patuh. Jika dia menolak untuk patuh, mengurungnya adalah tindakan yang dapat diterima. Sambil menundukkan kepala, wanita penganut paham Mars itu menjawab, ya, ayah. Alice, ambil sebuah gaun dan robeklah dengan kasar. Apa ini? Aku baru saja kembali, dan sekarang aku disuruh langsung kembali ke kamarku. Ibu, ini sudah keterlaluan. Alice mondar-mandir dengan marah di sekitar ruangan. Sang ayah bahkan tidak datang untuk menjenguk putrinya sendiri. Mengapa aku harus menanggung penghinaan seperti ini?
Semua ini terjadi karena orang itu. Alice berhenti bergerak dan terdiam. Lalu sudut bibirnya perlahan melengkung ke atas, membentuk senyum dingin. Saya punya ide yang luar biasa. Dia berjalan ke jendela dan menyingkirkan tirai tebal itu. Alice mendorong jendela hingga terbuka dan melihat keluar. Senyum penuh arti muncul di wajahnya. Tunggu saja, saudariku tersayang. Pada saat yang sama, di istana, meja makan telah disiapkan dengan hidangan mewah. Aroma buah-buahan segar dan teh hitam panas memenuhi udara. Arya duduk di meja, memotong makanannya dengan pisau dan garpu. Dalam situasi ini, Arya berhenti sejenak dengan peralatan makan di tangannya dan diam-diam melirik ke ujung meja yang berlawanan. Fenrir duduk dengan tenang di sana, mengenakan pakaian formal berwarna gelap dan elegan. Dia menyeruput sup dengan ketenangan yang anggun. Arya menatapnya. Apa yang sedang terjadi di sini? Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar duduk bersamanya, makan malam bersama. Di ruang makan yang luas, Fenrir dan Arya duduk saling berhadapan, sementara para pelayan berdiri di dekat mereka dalam keheningan. Mulai sekarang, datanglah ke ruang makan pribadi saya saat waktu makan. Sambil memegang garpu, Arya berpikir, aku tak pernah membayangkan kita akan benar-benar duduk bersama dan makan. Dia perlahan mengangkat pandangannya dan mengamati pria yang duduk di seberangnya. Fenrir mengangkat cangkir tehnya, ekspresi wajahnya sama sekali tidak bisa dibaca. Arya kembali menundukkan matanya. Dia sama sekali tidak menunjukkan ekspresi. Aku sama sekali tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Situasi apakah ini? Aku sangat gugup sampai hampir tidak bisa menelan. Fenrir memandang piring di depan Arya, yang hampir tidak disentuhnya, dan berkata, sepertinya kau belum pulih sepenuhnya. Arya berkedip. Lanjut Fenrir, kau makan sangat sedikit. Dengan gugup, Arya menjawab. Dan tidak, tubuh saya baik-baik saja. Sambil menatapnya, Fenrir bertanya, kalau begitu, makanannya tidak sesuai seleramu. Arya buru-buru membantahnya. Tidak, sama sekali tidak. Sambil memandang Fenrir, dia berpikir, aku merasa dia sedang mendesakku tentang sesuatu. Yang mulia, ada apa? Sambil menoleh ke Lisa di belakangnya, Fenrir memerintahkan. Siapkan sesuatu yang lain. Lisa sedikit membungkuk dan menjawab, ya, yang mulia. Arya sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia dengan cepat melambaikan tangannya. Makanannya sekarang sudah sangat enak. Tidak perlu menyiapkan hal baru apapun. Fenrir menatap Arya dalam diam. Keduanya saling memandang dari seberang meja. Lalu Fenrir berkata, lain kali, aku akan meminta mereka menyiapkan hal-hal yang lebih sesuai dengan seleramu. Dia melipat tangannya di atas meja. Sampaikan kepada para pelayan apa yang Anda sukai. Sambil memandang Fenrir, Arya berkata, baiklah. Terima kasih banyak. Arya menatap Fenrir. Mungkinkah dia mengkhawatirkan saya? Dan beberapa hari yang lalu, ketika saya merasa kurang sehat, dia juga datang menjenguk saya. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dengan itu. Kembali ke kamarnya, Arya menekan tangannya ke dahi dan menghela napas. Aku merasa tegang sejak pagi tadi. Sekarang semua kelelahan itu menghantamku sekaligus. Terdengar ketukan di pintu. Tua. Arya menjawab, ya, silakan masuk. Pintu terbuka dan Fenrir berdiri di sana. Bolehkah saya menyela? Arya menatapnya dengan terkejut. Yang mulia? Dia langsung menjawab, ya, tentu saja. Sambil memandang kue-kue lezat di atas meja, Arya bertanya, yang mulia, apa ini? Duduk berhadapan dengannya, Fenrir menjawab, seperti yang kau lihat, hidangan penutup. Arya berkedip. Jadi begitu. Terima kasih banyak. Dia mengambil sebuah kue. Kalau begitu, saya akan memakannya. Arya menggigitnya dan tampak senang. Enak sekali. Setelah seharian sibuk, rasa manis itu perlahan meresap ke dalam tubuhku. Fenrir mengamatinya dalam diam. Sambil memandanginya, Arya bertanya, yang mulia, apakah Anda juga tidak ingin mencicipinya? Fenrir menyesap tehnya dan berkata, aku tidak suka makanan manis. Ini disiapkan khusus untukmu, jadi jangan khawatirkan aku. Makanlah sebanyak yang kamu mau. Setelah meletakkan cangkir, dia menatap jari diam saya cari Arya, dan melanjutkan, lepaskan cincinnya juga. Ini akan lebih nyaman. Dengan patuh, Arya menjawab, baiklah. Dia melepas cincin itu dan meletakkannya di atas meja. Lalu ia menatap Fenrir yang duduk di hadapannya. Sejak sarapan, aku terus berpikir. Bukankah perbedaan antara dirinya sekarang dan dirinya dulu terlalu besar? Sambil menyantap permennya, Arya bergulat dengan pikirannya. Mungkin sebaiknya aku langsung bertanya padanya.
Dia berhenti sejenak dan menatap Fenrir. Lalu Arya berkata, saya sangat berterima kasih atas perhatian Anda, tetapi mengapa Anda tiba begitu baik kepada saya? Fenrir terdiam sejenak. Jika kamu pingsan di suatu tempat tanpa sepengetahuanku, itu akan merepotkan. Dia mengalihkan pandangannya dan melanjutkan, lagi pula, jika aku menyuruh para pelayan pergi, kau bisa mengembalikan sehelai rambut hitam, bukan? Arya berkedip dan menjawab, ya, itu benar. Menundukkan kepala, dia menatap helaian rambut yang jatuh di bahunya dan bertanya, Yang Mulia, apakah Anda tidak menganggap rambut hitam itu menjijikkan? Mata Fenrir membelalak tajam dan dia terdiam. Arya merasakan perubahan suasana. Oh tidak, aku salah bicara. Melihat ekspresi Fenrir yang muram, dia berpikir, apakah aku membuatnya marah? Dia langsung menundukkan kepalanya. Saya sangat menyesal. Saya berbicara tanpa izin. Fenrir mengangkat tangan untuk menutupi dahinya. Tidak, kemarahanku tidak ditujukan padamu. Melalui sela-sela jarinya, dia menatap Arya. Yang saya benci adalah tradisi itu sendiri. Tradisi membenci rambut hitam. Arya terdiam kaku. Apa yang tadi kamu katakan? Fenrir terdiam sejenak. Ibu saya juga memiliki rambut hitam? Arya menatapnya dengan takjub, tak mampu berkata-kata. Fenrir tenggelam dalam ingatan. Ibu saya pernah menjadi selir, dan, pada saat itu, ratu tidak dapat memiliki anak. Sebagai anak tunggal, saya secara alami menjadi pewaris takhta pertama dan dibesarkan sebagai putra mahkota. Secara lahiriah, ibuku menerima tingkat penghormatan tertentu sebagai ibu dari calon raja. Namun di belakangnya, komentar-komentar yang meremehkan rambut hitamnya tidak pernah berhenti. Orang itu tersenyum di hadapannya, tetapi menunjukkan taring mereka di belakangnya, dan melontarkan kutukan berbisa. Sejak kecil, saya dikelilingi oleh orang-orang seperti itu. Arya menatap Fenrir. Jadi, itu saja. Apakah ini sebabnya Yang Mulia tidak mempercayai siapapun? Dan selalu menjaga jarak dengan bersikap dingin, dan tanpa ampun. Sambil menundukkan pandangannya, Fenrir melanjutkan, mendiang raja menjadikan ibuku sebagai selir, yang berarti dia tidak menyimpan kebencian yang sama terhadap rambut hitam. Namun jelas, dia juga tidak memiliki perasaan sayang padanya. Arya bertanya dengan lembut, maksudmu, kau tidak punya kasih sayang pada ibumu? Fenrir terdiam sejenak lalu menjawab, kurasa dia merasakan hal yang sama, terhadap semua orang. Di ruangan yang remang-remang, Fenrir muda duduk sendirian di atas bangku tinggi, memegang erat sebuah boneka di lengannya. Di sekelilingnya hanya ada hawa dingin dan kesepian. Sambil menatap pria di hadapannya, Arya tanpa sadar mencengkeram kain pakaiannya. Fenrir mengalihkan pandangannya dan berkata, sepertinya aku sudah terlalu banyak bicara. Cukup sudah membahas topik-topik bodoh ini. Sambil memandang Arya, dia menambahkan, lagi pula, tidak ada alasan atau kebutuhan bagi siapapun untuk berduka atas warna rambut mereka sendiri. Itu termasuk kamu juga? Arya menundukkan kepalanya. Benar sekali, dihakimi dan dikritik atas sesuatu yang tidak dapat Anda kendalikan. Sambil memandang Fenrir, dia berpikir, apakah dia juga menderita rasa sakit yang sama? Fenrir berdiri. Saya permisi dulu. Arya menatap punggungnya yang menjauh, masih linglung. Fenrir berhenti berjalan. Sebelum tidur, sebaiknya ratakan lipatan di antara alis Anda. Arya terdiam, lalu secara naluriah mengangkat tangan ke dahinya. Pintu itu tertutup perlahan dengan bunyi klik. Arya menatap pintu yang tertutup itu untuk waktu yang lama, tanpa bergerak. Berdiri di depan meja, seorang pelayan dengan hormat berkata, Yang Mulia, saya percaya waktu kunjungan Anda ke Vanir tahun ini sudah dekat. Bagaimana Anda ingin jadwalnya disusun? Fenrir meletakkan dokumen di tangannya. Apakah saat itu sudah tiba? Jadikan itu 3 minggu dari sekarang. Petugas itu mengangguk. Dipahami? Setelah ragu-ragu, dia bertanya, kalau begitu, apakah Yang Mulia Ratu juga akan menemani Anda? Fenrir terdiam. Dalam benaknya, muncul gambaran Arya yang tidur dengan tenang. Sambil menundukkan pandangannya, dia menjawab dengan tenang, tidak. Aku akan pergi sendiri. Arya memandang makanan berlimpah di atas meja dan bertanya, perjalanan ke kerajaan Vanir? Sambil mengangkat cangkir tehnya, Fenrir berkata, aku akan pergi dalam 3 minggu. Setelah meletakkan cangkir tehnya, Arya bertanya, aku tidak perlu menemanimu. Saya yakin, itulah yang tertulis dalam jadwal tahunan. Fenrir menjawab, itu adalah hak tahunan. Kamu tidak perlu ikut denganku. Sambil duduk di kursinya, Arya berpikir, ini akan menjadi kali pertama Yang Mulia tidak berada di istana.
Sambil menyeruput tehnya, Fenrir berkata, paling lama, sekitar 10 hari. Saya akan memberikan instruksi untuk memastikan Anda tidak mengalami ketidaknyamanan selama waktu tersebut. Jika Anda ingin menyendiri, cukup abaikan yang lain. Arya menjawab, baiklah. Terima kasih banyak. Sambil memandang Fenrir, dia berpikir, seperti yang kuduga, cara dia memperlakukanku sekarang memang berbeda. Di dalam kediaman Bertrand, Alice dipenuhi rasa kesal. Sampai kapan ayah dan ibu berniat membungkamku? Mereka bilang aku boleh keluar kamar sekarang, tapi kalau aku tetap tidak bisa keluar rumah, apa bedanya? Dia berhenti di depan sebuah pintu. Waktu bagi Raja Fenrir untuk berangkat menjalankan ritual tahunan ke Vanir sudah dekat. Alice baru saja akan mendorong pintu hingga terbuka ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia mendengar suara-suara dari dalam, dan menempelkan dirinya ke celah itu, mendengarkan dengan saksama. Sambil duduk di sofa, Count Bertrand berkata, sepertinya dia akan pergi sendirian tahun ini, seperti biasanya. Sang Countess mengangguk. Ya, tapi ini aneh. Mengapa Arya tidak menemaninya? Bersembunyi di balik pintu, Alice menguping dan mendengar kabar baik. Jika Lord Fenrir meninggalkan istana, maka benda itu akan dibiarkan sendirian di sana. Pemain pengganti yang gagal itu perlu dihukum. Beberapa hari kemudian, terdengar ketukan di pintu. Pangeran Bertrand membukanya dan memandang Alice, yang sedang duduk di dekat jendela, membaca buku. Sambil masuk, dia berkata, sepertinya kau sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku dengar kau ingin bertemu denganku. Sambil menutup buku di tangannya, Alice menjawab, ayah. Sambil menunjuk tumpukan buku di atas meja, dia melanjutkan, aku sudah selesai membaca semuanya. Sambil melihat buku itu, Count Bertrand berkata, oh saya mengerti. Aku akan membawakanmu lagi. Apakah ada hal tertentu yang ingin Anda baca? Sambil duduk di kursinya, Alice menjawab, aku tidak keberatan mengikuti saranmu, ayah. Dia meletakkan tangannya di salah satu buku. Namun selain membaca, saya juga ingin melakukan hal lain untuk mengisi waktu luang. Pangeran Bertrand bertanya, Anda ingin, apa? Gaun? Perhiasan? Sambil tersenyum, Alice menjawab, saya tentu ingin melihat gaun dan perhiasan. Namun selain itu, saya juga menginginkan beberapa alat ajaib yang dibuat untuk dimainkan anak-anak. Markis Bertrand mengerutkan kening melihat tumpukan peralatan sihir itu. Alice tersenyum dan berkata, itu hanya alat kecil seperti mainan. Saat masih kecil, saya punya banyak barang berkilau dan cantik seperti ini. Dulu, aku sering bermain dengan mereka. Jadi, bolehkah saya mengenang kembali kenangan-kenangan itu? Romo? Markis Bertrand berpikir sejenak sebelum menjawab, baiklah. Jika itu hanya alat untuk dimainkan anak-anak seharusnya tidak masalah. Aku akan memanggil pedagang barang ajaib. Alice berkata dengan gembira, terima kasih. Aku mencintaimu lebih dari siapapun, ayah. Markis Bertrand berbalik dan meninggalkan ruangan. Alice memperhatikan punggungnya, senyum licik muncul di wajahnya. Aku sungguh mencintaimu, ayah. Di ruang teh istana, sebuah kue stroberi yang lezat dan teh hitam tersaji di atas meja. Sambil melihat kue itu, Arya berpikir, dia benar-benar membawa kue hari ini? Dia menoleh ke Fenrir di sampingnya dan bertanya, Yang Mulia, apakah Anda memberi saya makan? Sambil memegang cangkir tehnya, Fenrir balik bertanya, apakah kau keberatan jika aku memberimu makan? Arya menatapnya dan berpikir dalam hati, apakah pria ini hanya punya dua pilihan, membunuhku atau menyayangiku? Pansarer menyesap teh dan berkata, kau selalu mengatakan hal-hal yang aneh. Jujur saja, sebagai Arya, kamu selalu berhasil menghiburku? Sambil memegang cangkir tehnya, Arya berpikir, apakah dia menganggapku semacam hewan peliharaan? Fenrir menyesap tehnya, tenggelam dalam pikirannya. Dulu, dia seperti boneka, tetapi sekarang, bayangan Arya seperti dulu muncul kembali di benaknya. Mungkinkah seseorang benar-benar berubah sebanyak ini? Merasa ada yang aneh dengan pria itu, Arya meletakkan cangkirnya dan bertanya, Yang Mulia, ada apa? Fenrir tersadar tidak. Bukan apa-apa. Dia mengeluarkan sebuah kotak perhiasan yang elegan dan berkata, lagi pula, aku datang hari ini untuk memberikan ini kepadamu. Arya menatapnya dengan terkejut. Fenrir melanjutkan, berikan tanganmu padaku. Arya mengulurkan kedua tangannya, dan Fenrir meletakkan kotak perhiasan itu di telapak tangannya. Sambil memegang kotak itu, Arya menatapnya dengan ragu-ragu. Sambil duduk di sofa, Fenrir berkata, bukalah. Arya menjawab, baiklah. Saat Arya membuka kotak itu, di dalamnya terdapat bros yang bertatahkan batu permata merah besar. Duduk di sampingnya, Fenrir berkata, saat aku tidak ada, pastikan kau memakainya? Arya bertanya dengan bingung,
Fenrir memalingkan kepalanya dan menjawab, anggap saja ini sebagai jimat keberuntungan. Sambil memandang bros itu, Arya mengulangi dengan lembut, jimat keberuntungan? Lalu dia tersenyum pada Fenrir. Saya mengerti. Terima kasih. Fenrir mendesak, lalu mencoba. Arya mengambil bros itu, dan menjawab, baiklah. Dia menyematkan bros batu permata merah itu di dadanya. Ini indah. Sambil memandanginya, Fenrir berkata, itu cocok untukmu. Arya terdiam, dan menatapnya dengan terkejut. Fenrir memalingkan muka dan bertanya, ekspresi macam apa itu? Arya buru-buru menjawab, dan tidak, itu bukan apa-apa. Dia dengan lembut menyentuh permata merah di dadanya. Dia terdiam. Fenrir menatapnya, tetapi yang muncul di benaknya hanyalah sebuah gambaran dingin. Kenangan merah darah tentang sebilah pisau yang mengiris leher. Darah berceceran di atas permata berwarna merah yang sama. Arya tiba-tiba tersadar dan menyadari Fenrir sedang mencondongkan tubuh ke arahnya. Dia tersentak, tunggu. Fenrir, dengan ekspresi serius, menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Arya menatap wajah yang begitu dekat dengannya, hatinya kacau. Apa? Dia terlalu dekat? Dia berteriak, tunggu, apa yang terjadi? Fenrir bergerak mendekat ke Arya. Dia mengulurkan tangan, ujung jarinya menyentuh lehernya. Arya memejamkan matanya, dan Fenrir memperhatikannya. Fenrir menarik tangannya dan berkata, sepertinya lukanya sudah sembuh. Arya berkedip, berdiri, bersembunyi. Fenrir berdiri dan berkata, istirahatlah. Aku juga akan pergi. Sambil memperhatikan punggungnya, Arya berpikir apakah itu seharusnya malam pertama kita? Sambil menatapnya saat dia pergi, Arya berkata, baiklah, selamat malam. Pintu tertutup. Meninggalkan Arya, berdiri sendirian di ruangan itu. Sentuhan tiba itu benar-benar membuatnya bingung. Dia menundukkan pandangannya ke bros rubi di dadanya. Kalau dipikir-pikir, ini adalah hadiah pertama yang pernah ia terima dari seseorang. Arya berjalan ke jendela. Mengenang masa lalu, di dunia asalnya, dia selalu menjadi beban bagi kerabatnya. Kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan ketika dia masih kecil, meninggalkannya sendirian. Duduk dalam kegelapan dengan sepasang gunting, Arya telah memotong rambut panjangnya sendiri. Saat ia menyadarinya, ia sudah mulai berpindah-pindah dari satu rumah kerabat ke rumah kerabat lainnya. Di pemakaman orang tuanya, potret hitam putih terpampang di aula peringatan sementara kerabat berkumpul di sekitar Arya muda dan berdebat. Seorang pria berteriak, menerima anak ini? Sama sekali tidak mungkin. Wanita lain menunjuk ke arah Arya dan berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Saya sudah punya orang tua yang perlu saya rawat. Saya tidak ingin memiliki anak juga. Sambil memeluk boneka, Arya berdiri di tengah dan mendengarkan alasan kejam itu. Kemudian, seiring bertambahnya usia, dia tetap tidak pernah merasa cocok dengan lingkungannya. Entah saat berjalan di sekolah dengan seragam, atau menghadapi orang dewasa yang berhati dingin itu, dia selalu menundukkan kepala dan bergerak sendirian di dalam bayang-bayang. Pada hari-hari itu, Arya menenggelamkan dirinya dalam buku-buku. Duduk di sudut perpustakaan, dia membalik-balik halaman buku di tangannya. Novel fantasi yang tidak realistis, itu membuatnya melupakan segala sesuatu di sekitarnya, meskipun hanya untuk sementara waktu. Sebelum ia sempat merasakan kegembiraan atau antusiasme, Arya sudah sepenuhnya larut dalam cerita tersebut. Setiap kali dia membuka buku, bahkan hanya sebagai pengamat, dia merasa seolah-olah telah menemukan tempat di mana dia berada. Sambil memandang dirinya di cermin, Arya berpikir bahwa meskipun keadaan dan dunia mereka berbeda, dia dan Arya yang asli mungkin sangat mirip. Dia mengulurkan tangan, dan menyentuh cermin itu. Saat itu, dia tidak punya sekutu dan tidak punya tempat untuk bernaung. Dia hanya bisa terus menutupi kenyataan pahit itu. Terkadang, setelah hanya beberapa bulan, dia akan dikirim ke rumah kerabat berikutnya. Meskipun terus-menerus berpindah tempat, dia selalu sendirian. Arya muda berdiri di tengah kerumunan, dikelilingi oleh punggung acuh tak acuh orang dewasa. Arya mengenang masa lalu. Orang tuanya kawin lari karena pernikahan mereka ditentang, dan mungkin itulah sebabnya beban yang ditanggungnya terasa sangat berat. Setiap rumah tangga kerabatnya sama saja. Di depan orang lain, mereka selalu bertindak mulia dan soleh, mengklaim bahwa mereka telah mengadopsi seorang anak kerabat yang malang, yang telah kehilangan orang tuanya. Seorang wanita parubaya menjawab sambil tersenyum, oh jadi itu yang Anda pikirkan. Anak malang ini, orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan? Anggota keluarga lainnya menganggapnya sebagai beban, dan tidak ada yang mau merawatnya jadi dia akhirnya tinggal di rumah kami. Seorang tetangga menghela napas, itu benar-benar patut dipuji.
Tidak semua orang bisa melakukan itu. Aku sangat menghormatimu. Berdiri di pinggir lapangan dengan tas sekolahnya, Arya mendengarkan percakapan-percakapan munafik itu. Sejujurnya, ketidakpedulian terang-terangan akan lebih mudah ditanggung daripada kebaikan palsu semacam itu. Di rumah, kepala keluarga menunjuk Arya yang sedang bekerja, dan berteriak, setidaknya, kami memberimu makan, dan menjaga kebersihanmu. Arya berlutut di lantai, menyeka lantai dalam diam, menanggung semuanya. Arya mengenang dirinya yang dulu, gadis yang rambut panjangnya dipotong paksa oleh kerabatnya. Mungkin justru karena mereka sangat mirip, sehingga ia menjadi Arya seperti sekarang ini. Di depan cermin, Arya dari dua dunia yang berbeda menempelkan dahi mereka, tangan saling bertautan, seolah-olah menyelesaikan semacam persatuan lintas waktu. Arya mengerutkan bibirnya, lalu mengangkat kedua tangannya, dan menepuk pipinya. Setelah mengumpulkan keberaniannya, dia berkata, aku tidak bisa terus-menerus memasang wajah murung seperti ini lagi. Dia berdiri, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan tegas, mulai sekarang, aku hanya bisa hidup sebagai Arya. Arya memandang keluar jendela, setidaknya sekarang, aku bukan lagi hanya anak yang merepotkan. Sebagai ratu, seharusnya aku bisa berguna, kan? Masih ragu, gumamnya pada diri sendiri, benar kan? Dia menarik napas dalam-dalam, tidak apa-apa, setidaknya mereka akan berpikir aku berharga. Karena tetap tinggal di sini. Arya mengepalkan tinjunya, selama aku masih berharga, tak seorang pun boleh tiba-tiba menodongkan pedang ke leherku. Fenrir muncul dalam pikirannya, pedang di tangan, menatap lurus ke depan dengan mata dingin. Aku sangat ingin percaya bahwa itu tidak akan terjadi. Arya memejamkan matanya, tenggelam dalam pikiran. Fenrir memegang tangan Alice. Arya, lihatlah batu rubi di dadanya, adapun yang mulia, aku ingin tahu lebih banyak tentangnya. Sinar matahari menyinari bangunan istana yang megah, dan di dalam sebuah ruangan, terdapat deretan ornamen dan boneka yang indah. Seorang pria parubaya berkata kepada Alice, lihatlah, aku tahu kau menyukai hal-hal yang indah, Alice, jadi aku menyiapkan semua ini khusus untukmu. Melihat hadiah-hadiah di hadapannya, Alice berseru, wow, mana yang harus aku pilih? Pria itu menepuk kepalanya dan berkata, aku ada pekerjaan yang harus kuselesaikan, jadi tetaplah di sini dan pilih apapun yang kau suka. Alice menjawab, terima kasih ayah. Saat melihatnya pergi, senyum perlahan menghilang dari wajah Alice, tatapannya berubah dingin, dan dalam. Dia menatap petugas di sebelahnya, dan bertanya, hei, yang mana di sini, yang paling mahal? Pelayan itu menatapnya dengan ragu-ragu, Anda tidak perlu memilih, cukup satu? Aku akan membeli yang itu dan memberikannya padamu, tetapi, sebagai gantinya, aku ingin kau menyiapkan sesuatu untukku. Petugas itu bertanya dengan gelisah, apakah itu benar-benar baik-baik saja? Apakah ayahmu tahu tentang ini? Alice menempelkan jari ke bibirnya, rahasiakan ini dari ayah. Jika kamu menuruti perintahku, aku akan lebih memperhatikanmu mulai sekarang. Nah, itu bukan penawaran yang buruk, kan? Setelah hening sejenak, petugas itu berkata, saya mengerti, Nyonya. Lalu, apa yang Anda inginkan? Alice mencondongkan tubuhnya ke telinga petugas dan membisikkan permintaannya. Beberapa hari kemudian, pelayan itu datang lagi ke hadapan Alice, sambil membawa sebuah kotak kayu yang elegan. Dia menawarkannya kepada wanita itu dan berkata, Nyonya, bagaimana pendapat Anda tentang ini? Alice mengambil kotak itu, membukanya, dan tersenyum puas melihat apa yang ada di dalamnya. Sambil memegang kotak kayu berukir itu, Alice berkata, terima kasih banyak. Mulai sekarang aku akan mengandalkanmu. Setelah membungkuk, petugas itu pergi. Berdiri di balik tirai, Alice mengamati sosoknya, yang menjauh. Dia mengulurkan tangan dan menutup tirai. Ruangan itu diselimuti kegelapan. Berdiri sendirian di dalam bayangan, Alice memeluk kotak kayu itu erat-erat dan bergumam, sekarang, semuanya sudah siap. Sudut-sudut bibirnya melengkung membentuk senyum yang sulit dipahami. Arya mengangkat cangkir tehnya dan bertanya, taman di belakang istana. Sambil berdiri di samping meja panjang itu, Lisa menjawab, ya? Dia menatap Arya dan melanjutkan, akhir-akhir ini kamu sibuk dengan tugas resmi. Saya pikir perubahan suasana mungkin akan bermanfaat bagi Anda. Taman belakangnya sungguh indah. Saya yakin Anda juga akan menyukainya. Arya melihat keluar jendela dan berkata, kau benar. Cuacanya sangat bagus hari ini. Mungkin aku harus pergi melihatnya. Saat Arya mengangkat cangkirnya, Lisa tersenyum dan menyarankan, kalau begitu, Yang Mulia, mengapa tidak meminta Yang Mulia Raja untuk menunjukkan jalan kepadanya? Arya berhenti sejenak dan menatap Fenrir di sampingnya. Fenrir sedang memegang cangkir tehnya. Arya bertanya dengan terkejut, dan aku? Lalu dia menatapnya dan melanjutkan.
Yang Mulia. Sinar matahari menyinari taman kerajaan yang tertata rapi. Burung merpati putih melayang di atas lapisan tanaman hijau dan labirin pagar hidup sementara air mancur di tengahnya memercikan air ke seluruh halaman. Di tengah bunga-bunga yang bermekaran, Arya berdiri di teras, menikmati pemandangan. Sambil berjalan di sisinya, Fenrir bertanya, "Apakah ini pertama kalinya kau melihat tempat ini dari dekat?" Arya tersenyum dan menjawab, "Ya. Sebelumnya, saya hanya pernah melihatnya dari jauh beberapa kali dari dalam istana. Tapi ini pertama kalinya saya datang ke sisi taman ini." "Melihat ke depan," kata Fenrir, "aku mengerti. Kalau begitu, mari kita pergi." Mereka berdua perlahan menuruni jalan setapak. Fenrir mengulurkan tangannya, telapak tangan menghadap ke atas, dan menghentikannya di depan Arya. Bingung, Arya menatap isyarat itu. Fenrir menghela napas, "Kemana perginya semua tata krama yang kau pelajari sebelumnya?" Arya terdiam kaku di tempatnya. Fenrir hanya menggenggam tangannya. Hatinya dipenuhi rasa takjub. Sejak kapan mengantar seseorang menjadi hal seperti ini? Fenrir menuntunnya maju dengan memegang tangannya. "Maafkan saya," kata Arya pelan. "Terima kasih atas bantuan Anda." Keduanya berjalan berdampingan di sepanjang jalan setapak yang dipenuhi bunga. Arya berpikir dalam hati, "Aku tak pernah membayangkan jalan-jalan di taman bersama Yang Mulia akan berakhir seperti ini." Dia teringat kejadian yang terjadi belum lama ini. Saat meminta nasihat kepada Lisa, dia tidak pernah menyangka segalanya akan berkembang menjadi seperti ini. Waktu berputar, mundur ke beberapa saat sebelumnya, di dalam ruangan. Arya bertanya, "Lisa, bolehkah aku bertanya sesuatu?" Lisa menjawab, "Tentu saja." Dengan ragu-ragu, Arya melanjutkan, "Jika kamu ingin mengenal seseorang lebih dalam, apa yang akan kamu lakukan?" Lisa tersenyum penuh arti, dan bertanya, "Mungkinkah yang Anda maksud adalah Yang Mulia Raja?" Arya tersentak bangun dan protes, "Bukan seperti itu." "Baiklah," sambil menundukkan kepala, dia melanjutkan, "Akhir-akhir ini, aku merasa dia menjadi jauh lebih lembut. Atau lebih tepatnya, terkadang dia memberikan kesan seperti itu. Semakin cepat dia berbicara, semakin gugup dia jadinya." "Tidak, bukan itu. Hanya saja, sebagai ratu saya merasa seharusnya saya lebih mengenal dia. Misalnya, makanan apa yang dia sukai?" Melihat Arya panik, Lisa tertawa dalam hati. Sisi gugup sang ratu, sungguh menggemaskan. Dengan lembut, Lisa menjawab, "Aku bisa menceritakan semua yang aku tahu, tapi menurutku pilihan terbaik adalah berbicara langsung dengannya." Setelah menenangkan diri, Arya berkata, "Kamu benar. Seharusnya aku bertanya langsung padanya." Lisa tersenyum padanya, dan berkata, "Jika kamu sudah memutuskan, serahkan pengaturannya padaku." Duduk di meja bundar di taman, Arya memandang Finra yang duduk di seberangnya dan berpikir, "Aku tak pernah menyangka rencana Lisa adalah menyarankan hal itu langsung kepada Yang Mulia." Finra menatap Arya, pandangannya tertuju pada ornamen di dadanya. "Kamu sudah memakainya?" Arya menjawab, "Ya." Dengan suara lembut, dia berkata, "Ini adalah hadiah pertama yang pernah saya terima." Sambil menyentuh permata merah di dadanya, Arya menambahkan, "Aku sangat bahagia." Finra menatapnya, tenggelam dalam pikiran, melihatnya begitu bahagia. Mengapa hal itu membuatku merasa sangat senang juga? Arya angkat bicara, Bolehkah saya bertanya sesuatu?" Finra menjawab, "Ada apa?" Sambil memandanginya, Arya melanjutkan, "Yang Mulia, apa yang Anda sukai?" Finra terdiam. Melihat ekspresi serius Arya, dia merasa bingung. Dari mana pertanyaan seperti itu berasal? Apakah ini semacam jebakan? Sambil melambaikan tangannya, Arya berkata, "Tidak. Maaf. Izinkan saya menjelaskannya dengan cara lain. Sebagai contoh, apa warna favoritmu?" Finra menoleh dan berpikir, "Warna favoritku. Jika saya harus memilih satu, saya rasa itu adalah warna dingin." Sejujurnya, aku belum pernah benar-benar memikirkan hal seperti itu. Arya mencatat dalam hati. Warna-warna dingin. Seperti warna biru. Sama seperti mata Yang Mulia. Aku akan mengingatnya. Lalu terdengar suara kepakan sayap, dan seekor burung ungu pucat mendarat di atas meja. Arya tersentak, wow. Burung kecil itu berdiri di atas taplak meja, memiringkan kepalanya ke arahnya. Arya mengulurkan tangan, dan dengan lembut menyentuh bulu kitu bulunya yang lembut dengan ujung jarinya. "Kamu sama sekali tidak takut pada orang lain, kan? Kamu sangat imut." Arya dengan lembut mengangkat burung itu dari meja. Ia dengan penuh kasih sayang mematuk ujung jarinya. Duduk berhadapan dengannya, Finra dengan tenang mengamati pemandangan itu. Arya menyadari tatapannya. "Apa?"
Finro memalingkan muka. Tidak ada apa-apa. Aku baru saja berpikir bahwa kamu akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Arya tampak bingung melihat seekor burung. Di atas seekor burung, dia menatap Finro di hadapannya. Kalau dipikir-pikir, dulu, karena aku selalu tegang, aku tidak pernah menyadarinya. Arya menatap mata Finro. Di mata yang jernih dan berkilauan seperti permata itu, bayangan dirinya sendiri terlihat. Arya berpikir dalam hati, mereka benar-benar cantik. Finro diam-diam menatapnya. Di bawah pavilion yang bermandikan cahaya matahari terbenam, burung kecil di atas meja itu membentangkan sayapnya dan terbang menuju hutan. Sehelai bulu melayang perlahan ke bawah. Finro dengan tenang menyaksikan pesawat itu turun. Arya tampak sedikit linglung. Finro berdiri dan berkata, kita sebaiknya kembali. Matahari akan segera terbenam. Arya juga ikut berdiri. Ya, kurasa begitu. Sedikit rasa ragu muncul di dalam diri Arya. Tapi aku ingin berbicara dengannya sedikit lebih lama. Finro berbalik untuk pergi, dan Arya buru-buru memanggil, Yang Mulia. Arya bertanya, jika kamu punya waktu di masa mendatang, bisakah kita mengobrol di taman seperti ini lagi? Finro sedikit menoleh dan memandang Arya, yang bermandikan cahaya senja. Dia mengalihkan pandangannya. Tentu saja, jika saya sedang dalam suasana hati yang baik. Sudut bibir Finra sedikit terangkat membentuk senyum tipis. Senja keemasan menyebar ke seluruh istana, membentangkan bayangannya yang panjang. Beberapa hari kemudian, akhirnya tiba hari keberangkatan Finra menuju kerajaan Vanir. Kuda sudah disiapkan di gerbang rumah besar itu. Finra sedang mengelus punggung kudanya ketika Arya mendekat bersama Lise di sisinya. Arya memperhatikan ukuran rombongan itu dan bertanya, bukankah terlalu sedikit pengawal dan pengiring untuk acara pelepasan? Kontra Viranta Hayu Puluh Hatahru, Vina Paharova, kontra Hatahru, Balu Vina Pahatahayo? Kontra Pahadu Tusaki Tutali Vivalara Hayu Plinifa. Kontra Paharu, kontra Hatahayu ketidak suka membuat keributan. Semakin sedikit orang yang bersama saya, semakin bebas saya bergerak. Arya menatapnya. Dia mungkin seorang penguasa negara, namun dia bertindak seperti ini. Meskipun itu sangat cocok untuk Yang Mulia. Vindayoro melangkah lebih dekat ke Arya, dan menundukkan kepalanya untuk berbicara di dekat telinganya. Bahkan istana pun tidak sepenuhnya aman. Dan ada juga masalah keluarga Bertrand. Saat saya pergi, sesuatu yang tak terduga mungkin terjadi. Arya mendengarkan saat Finra melanjutkan, tetap waspada. Arya mengangguk. Saya mengerti. Terima kasih atas kekhawatiranmu padaku. Keluarga Bertrand masih merupakan perusahaan terkemuka. Sekalipun mereka sangat ingin melakukan sesuatu, saya rasa mereka tidak akan membuat keributan besar. Finggala menatap Arya dan berkata, jika logika itu benar, kau tidak akan berakhir di istana sejak awal. Arya menjawab pelan, itu benar. Finval mengalihkan pandangannya dan berbalik menghadap kudanya. Arya berdiri di tempatnya, memperhatikan punggungnya. Finro menghentikan operasinya. Anda boleh sedikit bersantai, tetapi jangan berlebihan. Arya memperhatikannya pergi dan berpikir, dia tahu persis apa yang ada di dalam diriku. Sambil menaiki kudanya, Finro menambahkan, jika terjadi sesuatu, segera beritahu saya. Arya menjawab, ya, Yang Mulia. Dari atas kudanya, Finro menatapnya. Dari atas. Aku pergi. Arya melambaikan tangan kepadanya dari gerbang rumah besar itu. Sinar matahari menerobos masuk melalui jendela tinggi dan menerpa karpet merah. Lisa berjalan di belakang Arya, sementara Arya melihat ke depan dan menghela napas. Setelah Yang Mulia pergi, istana terasa jauh lebih kosong. Tempat ini sangat luas, meskipun terlepas dari itu dia merasa sedikit kesepian. Arya tersenyum sendiri, diam-diam merasa senang. Akhirnya, aku punya waktu sendiri lagi. Aku tidak perlu terus-menerus tegang setiap detik. Ini terasa sangat menenangkan. Bagaimana sebaiknya saya menggunakan semua waktu luang ini? Sambil berjalan di sisinya, Lisa berkata, oh, ngomong-ngomong, Yang Mulia. Bagaimana pendapatmu tentang taman itu beberapa hari yang lalu? Arya berhenti dan menjawab, aku menyukainya. Saya sangat menikmati waktu saya di sana, dan saya berbincang dengan Yang Mulia tentang banyak hal. Dia tenggelam dalam pikiran, kan? Aku ingin memberinya sesuatu sebagai balasan untuk berterima kasih atas bros itu. Arya menyentuh ornamen di dadanya. Saya tidak tahu hadiah balasan apa yang bagus. Amal itu akitu Lisa dan bertanya, Lisa, aku ingin berterima kasih kepada Yang Mulia atas bros yang beliau berikan kepadaku. Menurutmu, apa yang sebaiknya ku berikan padanya? Setelah berpikir sejenak, Lisa menjawab, coba saya lihat.
Saya rasa Yang Mulia akan senang dengan apapun yang Anda berikan kepadanya. Arya berpikir dengan sedikit frustrasi. Apapun adalah jawaban tersulit dari semuanya. Saya rasa dia lebih menyukai hal-hal sederhana daripada ornamen yang mencolok. Lisa tersenyum dan mengangguk. Arya menjawab, terima kasih. Saya akan mempertimbangkan hal itu. Tenggelam dalam pikiran, Arya mempertimbangkannya. Sesuatu yang bisa dia gunakan setiap hari mungkin akan bagus. Dia bilang dia menyukai warna-warna sejuk. Mungkin aku bisa menyulam sapu tangan. Lisa menatap Arya. Melihat Anda. Dan Yang Mulia akur sekali membuat saya juga sangat bahagia. Arya berhenti berjalan dan mengingat kembali saat pertama kali mereka bertemu. Meskipun pada awalnya, dia memang benar-benar menakutkan. Saat itu, kata-katanya begitu dingin sehingga saya mengira dia adalah orang yang benar-benar menakutkan. Lisa menatap Arya dan berkata, tapi sekarang, dari cara kalian berdua berbicara, aku bisa merasakan kelembutan khas Yang Mulia. Arya tersenyum. Kapan perubahan itu dimulai? Dia mengenang kembali malam itu. Setelah ia pingsan karena kelelahan, Fenrir meraih tangannya dan menyematkan cincin di jarinya. Sambil menatapnya dengan terkejut, Arya berkata, Yang Mulia. Sambil menatapnya, Fenrir berkata padanya, kau hanya boleh melepas cincin ini di hadapanku. Arya bertanya dengan bingung, hah? Apa? Fenrir menjelaskan, bahkan dengan alat sihir, menyembunyikan rambut hitammu sepanjang waktu akan memberi tekanan pada tubuhmu. Jika kamu terus pingsan seperti ini, itu akan merepotkan saya. Sambil memandanginya, Arya berpikir, aku tidak tahu apakah kata itu tulus, tetapi aku yakin dia peduli padaku dengan caranya sendiri. Dia melangkah keluar melalui pintu istana, dan menuju teras, meletakkan tangannya di pagar pembatas. Menatap ke kejauhan, Arya teringat kembali bagaimana perasaannya di awal-awal. Saat itu, saya dipenuhi tekad yang membara, berpikir bahwa saya harus membuktikan bahwa saya berharga. Aku sama sekali tidak bisa dibunuh. Sambil berdiri di teras, Arya berpikir dalam hati, tentu saja, aku benar-benar telah memberikan yang terbaik dalam segala hal. Tapi, seekor burung putih hinggap di pagar dengan kicauan yang jernih. Arya mengulurkan tangannya, dan burung itu dengan ringan melompat ke ujung jarinya. Arya mengingat masa lalu. Saat itu, dia selalu berhati-hati, merasa canggung di bawah tatapan Fenrir. Dia selalu mengawasinya dengan tatapan teliti, saat wanita itu berinteraksi di lingkungan sosial. Arya berpikir, Yang Mulia telah mengakui usahaku dengan caranya sendiri, selama ini. Dia memejamkan mata dan mengingat momen itu. Itu adalah pertama kalinya dia memanggilku dengan namaku. Pada saat itu juga, dia merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Jika dipikir-pikir sekarang, sejak awal, dia sudah memandang saya sebagai pribadi yang mandiri. Dan sekarang, aku bisa merasakan bahwa dia memperlakukanku sebagai Arya. Sambil memandang burung putih itu, dia memejamkan matanya. Saya tidak ingat apakah novel itu pernah menggambarkan masa lalu Yang Mulia, tetapi saya yakin beliau selalu hidup sebagai dirinya sendiri. Dan saat ini, aku pun adalah Arya. Aku benar-benar bisa merasakan bahwa aku sedang menghabiskan waktu bersama Yang Mulia. Burung putih itu membentangkan sayapnya dan terbang pergi. Sambil memperhatikannya menjauh, Arya berkata pelan, sudah pergi. Dia menatap langit yang kosong saat beberapa helai bulu melayang perlahan ke bawah. Arya berpikir dalam hati, kupikir sendirian akan terasa lebih mudah. Namun sebelum Yang Mulia kembali, saya perlu menyiapkan hadiahnya. Sambil mengangkat roknya, Arya berlari menyusuri koridor. Di tepi sebuah aliran sungai di pegunungan, rombongan Fenrir berhenti untuk beristirahat. Kuda-kuda itu minum di tepi air, sementara para petugas sibuk memeriksa barang bawaan. Fenrir berjalan menuju tunggangannya, meraih pelana, dan bersiap untuk menaikinya. Saat dia menumpahkan berat badannya ke atasnya, suara kulit yang patah terdengar tajam. Tali pelana tiba putus di bagian pangkalnya. Fenrir kehilangan dukungannya, dan terhuyung-huyung. Melihat tali yang putus di tangannya, dia menunjukkan sedikit rasa terkejut. Seorang pelayan bergegas mendekat dan berteriak. Yang Mulia, apakah Anda terluka? Fenrir menenangkan diri dan menjawab, aku baik-baik saja. Petugas itu mengambil paku yang patah dan memeriksa luka tersebut dengan cermat. Aneh sekali. Kami memeriksa semua peralatan secara menyeluruh sebelum keberangkatan. Tali jam tangan berkualitas seperti ini seharusnya tidak putus begitu saja di tengah perjalanan. Fenrir menatap kulit yang patah itu. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Matanya tertuju pada retakan yang rapi namun usang itu. Dan secercah rasa tidak nyaman muncul di hatinya. Malam menyelimuti istana di kejauhan. Seorang perwira muda berhenti dan melihat ke arah gedung yang terang benderang.
kami hanya akan mengantar Anda sampai sejauh ini. Jika kita mendekat lebih jauh, itu akan menimbulkan kecurigaan. Alice berdiri di dekat situ mengenakan jubah hitam. Sambil menoleh ke arahnya, petugas itu bertanya, bagaimana tepatnya Anda berencana menyelinap masuk? Alice tersenyum tipis dan menjawab, itu hanya penggantiku. Petugas itu terdiam kaku saat sosok Alice perlahan menghilang dalam kabut hitam. Alice muncul di salah satu koridor istana. Bersandar di dinding, dia terengah-engah dan berkata, tidak ada yang memberitahuku bahwa ini akan sangat melelahkan. Dia menundukkan pandangannya ke batu rubi di tangannya. Benda ini sama sekali tidak bisa menggerakkan saya terlalu jauh. Seberapa kali mereka mengharapkan saya untuk menggunakannya? Apapun. Alice merobek jubahnya, dan dengan santai melemparkannya ke hamparan bunga. Sekarang setelah aku di sini, aku tidak butuh barang sampah ini lagi. Berdiri di depan hamparan mawar biru, dia menatap lurus ke depan, dengan ekspresi dingin. Alice berjalan menyusuri lorong yang kosong dengan sepatu hak tinggi, suara langkah kakinya bergema di tengah kesunyian malam. Di depan, terlihat seorang pelayan yang sedang membersihkan koridor. Alice berhenti dan berkata, "Hei, kau di sana?" Pelayan itu terkejut dan segera menundukkan kepalanya dengan hormat. "Ya, itu perintah Anda, Yang Mulia." Alice menatap pelayan di hadapannya. "Yang Mulia, itu terdengar cukup bagus. Aku baru saja berjalan-jalan di taman, tapi aku masih belum terbiasa dengan bagaimana rupa istana di malam hari. Antarkan aku kembali ke kamarku." Sambil membungkuk, pelayan itu berkata, "Ya, tentu saja. Silahkan ikuti saya." Mengikuti pelayan itu dari belakang, Alice berpikir, lihat, tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang aneh. Pelayan itu memimpin jalan dan berkata, "Silahkan lurus, lalu belok kanan. Saya tidak diizinkan untuk pergi lebih jauh, jadi saya harus meninggalkan Anda di sini. Apakah itu akan baik-baik saja?" Alice menoleh sedikit, dan menjawab, "Terima kasih. Ini tidak masalah." "Tentu saja mudah, karena saya adalah nyonya sejati tempat ini." Berdiri sendirian di dekat jendela, Alice berpikir, ini hampir terlalu mudah, sampai-sampai mengecewakan. Larut malam, Arya duduk di sofa, membaca sebuah surat. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Arya meletakkan surat itu dan menatap ke arah pintu, berpikir dengan bingung. Siapa yang mungkin datang pada jam segini? Mungkin itu Lisa. Dia berdiri, berjalan ke pintu, dan menggenggam gagangnya. Dia perlahan membuka pintu. Melalui celah sempit itu, sebuah mata dingin tampak. Mata Arya membelalak ketakutan. Dia secara naluriah mundur selangkah. Alice tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke ruangan, lalu membantingnya hingga tertutup di belakangnya. Dia berdiri di depan pintu, menatap Arya yang terkejut, dengan senyum dingin di wajahnya. Alice menerobos masuk ke ruangan. Arya mundur ketakutan, terpeleset, dan jatuh ke lantai. Alice menatap Arya dan berkata, "Aku sangat senang melihatmu baik-baik saja, saudari. Atau haruskah saya memanggil Anda Yang Mulia Ratu?" Arya tidak mengatakan apapun. Alice membungkuk dan mendekat. "Kamu masih setenang biasanya?" "Ya. Tidak ada surat, tidak ada pesan, tidak ada apapun. Padahal selama ini kamu hidup dalam kenyamanan. Kau menikmati kehidupan sebagai penipu ini, bukan?" Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menjambak rambut Arya. "Seberapa lama tepatnya Anda berencana mempertahankan warna rambut ini?" Alice dengan paksa menarik cincin itu dari tangan Arya. Cincin itu dilepas dengan kasar dan jatuh ke karpet dengan bunyi tumpul. Arya didorong hingga jatuh ke lantai. Alice berjongkok di atasnya dan menekan bahu Arya dengan keras. "Akulah satu-satunya yang berambut pirang, Alice. Cepat kembalikan padaku. Kamu tidak berhak untuk bahagia." Sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Arya, Alice mendengus melalui gigi yang terkatup rapat. Makhluk berambut hitam sepertimu pantas merintih kesakitan. Mendengar kutukan-kutukan kejam itu, Arya teringat akan dirinya yang dulu, meringkuk di sudut gelap, penuh memar, menanggung semuanya dalam diam. Dia sudah cukup menderita kesakitan itu? Arya membuka matanya. "Sekalipun aku berambut hitam, aku tetap berhak untuk bahagia." Sambil meronta, dia menepis tangan Alice dan berteriak, "Lepaskan aku, Alice." Alice terdiam, menatap wanita di hadapannya dengan tak percaya. Berbaring di lantai, Arya mengulurkan tangan ke arah cincin yang jatuh di kejauhan. Ujung jarinya menyentuh logam yang dingin itu. Dia menggenggam, cincin itu erat-erat, matanya menajam. Dengan marah, Alice menuntut, "Apa kau baru saja memanggilku dengan namaku? Bahkan tanpa menggunakan gelar kehormatan? Menurutmu, kamu sedang berbicara dengan siapa?"
Dia tiba-tiba kembali mencengkeram rambut panjang Arya. Arya mengerang kesakitan. Alice tertawa, terbahak-bahak. Ini terlalu bagus. Kamu sebenarnya tidak berpikir bahwa kamu adalah ratu sekarang, kan? Dia mempererat cengkeramannya, menarik rambut Arya. Dengan rambut hitam menjijikanmu itu, pipi Arya menempel di lantai yang dingin saat dia diam-diam menahan rasa sakit yang menyiksa di kulit kepalanya. Di matanya, terpancar sesuatu yang gelap. Melihat tatapan itu, Alice bertanya dengan marah, tatapan macam apa itu? Jawablah aku dengan tenang. Arya menatapnya dan bertanya, apakah kau membenciku karena rambutku hitam? Alice terdiam kaku di tempatnya. Arya melanjutkan, seandainya rambutku tidak hitam? Alice tiba-tiba menarik rambutnya dan meraung, jika bukan hitam, lalu bagaimana? Entah rambutmu hitam atau pirang, aku akan tetap membencimu. Seseorang yang suram sepertimu akan selamanya tidak lebih dari sekadar boneka pengganti bagiku. Arya menjawab pelan, meskipun itu benar. Alice mencondongkan tubuhnya mendekat mengejeknya. Apa yang tadi kamu katakan? Aku tidak bisa mendengarmu. Mata Arya terbuka lebar. Meskipun aku pernah menjadi pengganti, aku bukan boneka lagi. Gelombang sihir yang dahsyat meletus dari Arya dalam cahaya yang cemerlang. Meledak di seluruh ruangan, menyapu bersih setiap bayangan. Alice terkejut oleh kekuatan yang tiba-tiba itu. Terhuyung mundur, wajahnya dipenuhi rasa kaget dan bingung.